Terima kasih banyak para sahabat, saudara, seluruh Nusantara, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus aman yang saya muliakan, saya banggakan. Salam Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah tahu banyak sahabat kita seluruh Nusantara saat ini yang sedang berjuang ya melawan pandemi ini. Ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang sudah meninggal, para petugas kesehatan yang ada di garis depan, ada banyak sekali pekerja kemanusiaan, juga seluruh rakyat Indonesia, baik petani maupun kelompok-kelompok miskin kota, perempuan, anak muda, sudah banyak yang menjadi korban dari virus corona ini. Nah, kita juga di organisasi di Aman sampai hari ini terjadi peningkatan beberapa kali lipat yang terinfeksi, yang positif corona, baik kita secara langsung maupun keluarga kita dibandingkan dengan tahun lalu. Situasi saat ini hampir seluruh ibu kota kabupaten yang dekat dengan wilayah adat sudah ada virus corona. Dan untuk itu, mari kita untuk mengenang yang sudah mendahului kita dan yang saat ini sedang berjuang, dan juga yang kita sedang berjuang berusaha melindungi wilayah adat dari virus corona. Doa untuk kita semua, mudah-mudahan kita tetap kuat dan tetap tulus, tidak cerai-berai dalam mempertahankan keberadaan kita, khususnya sebagai masyarakat adat di Nusantara ini. Nah, selanjutnya mudah-mudahan kita mampu, kita kuat di tengah-tengah situasi ini untuk memastikan tidak ada lagi mamado lain yang akan menjadi korban dari pandemi ini. Kita harus pastikan bahwa tidak ada dari pemimpin-pemimpin di organisasi ini, mulai dari pengurus besar sampai pengurus daerah, sampai di kampung-kampung, organisasi sayap, badan otonom, unit-unit ekonomi kita, mudah-mudahan cukup berhenti dengan mamado. Perjuangan kita masih panjang, ya. Kalau kita sekarang kemudian pergi satu persatu dipanen oleh COVID, maka ke depan perjuangan akan seperti apa? COVID ini adalah ancaman bukan hanya bagi kemanusiaan secara luas, tapi kita lihat satu persatu para pemimpin gerakan rakyat, gerakan sosial, mulai dari anti korupsi, mulai dari pejuang hak asasi manusia, pejuang lingkungan, pejuang kaum miskin, pejuang perempuan, orang-orang pintar, para ahli-ahli, para profesor, para pendidik, sudah banyak sekali yang satu persatu diambil oleh COVID. Jika kita tidak berjaga-jaga, maka sesungguhnya kita yang akan diambil oleh COVID bagi pemerintah hanya akan menjadi statistik. Tetapi sesungguhnya dalam jangka panjang, negara ini akan mengalami krisis sumber daya manusia. Karena banyak putra-putri terbaik bangsa ini yang sudah diambil oleh COVID. Kita pastikan itu tidak terjadi dengan masyarakat adat. COVID ini adalah ancaman bagi gerakan sosial, bagi organisasi kita, bagi masyarakat adat. Selamat datang buat Dr. Adam. Oke, silakan dok. Oke ya, terima kasih Kakak Ruka. Saya share screen dulu. Ya. Selamat siang semuanya. Salam Nusantara. Oke, jadi sekarang ya kita akan diskusi ya, karena tadi seperti dikatakan oleh Kakak Ruka juga, kalau nanti ada pertanyaan tulis aja di kolom chat, mau dari sekarang juga. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan tuh, nggak apa-apa dituliskan aja. Nanti kalau bisa jawab akan saya jawab. Oke, jadi ini saya mau membahas tentang masyarakat adat melawan COVID nih, karena seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Kakak Ruka kalau situasinya ini udah banyak yang kena, termasuk petinggi-petingginya juga ya, udah banyak masyarakat adat yang kena, semakin kesini semakin dekat. Oke, jadi tadi kan kita sempat berfoto ya, nah ini saya kasih nih, ternyata corona ini ada fotonya juga. Jadi nggak cuma apa, kayak kan kita cuma mikir kayak, ini nggak kelihatan ini virus. Nah,
ada caranya. Jadi kebetulan di tempat saya sekarang sekolah itu di Jepang ada alatnya, itu kita bisa ngefoto tuh. Jadi bukan cuma kita dong yang bisa selfie-selfie, virusnya juga bisa. Bisa lihat nih, yang ada di yang huruf F, itu dia ada tanda panah tuh. Nah, itu yang semua yang tanda panah tuh foto-fotonya dia. Foto-fotonya si virus corona tadi lagi masuk ke dalam paru-paru kalian. Ya, nanti di sana dia akan bikin kerusakan dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya di sini ada yang mikir, wah corona itu nggak ada. Ini ada, tunjukin aja ntar. Nanti slide-nya minta sama kakak Ruka, minta slide-nya bilang, ini ada fotonya. Mereka bisa foto di sini, ada virusnya. Jadi virusnya ini ada ya. Jadi supaya nggak ada yang mikir kalau virusnya sebenarnya nggak ada. Ini ada. Ada macam-macam lagi nih fotonya ada. Ada satu, dua, ada tiga foto yang di sini yang cukup besar. Jadi buktinya ada. Nah, kemudian ini kita lihat nih. Sekarang Indonesia kayak gimana? Jadi kemarin ya, itu 2 hari terakhir itu selalu lebih dari 30.000 kasus ya kalau kita lihat di media sosial atau di TV gitu. Lagi banyak sekali gitu. Nah, ya udah lebih dari 30.000 kasus per hari ya. Dan kita tahu juga kalau rumah sakit dan fasilitas kesehatan di kota-kota besar penuh. Mungkin kalau lihat berita juga ada yang nggak ada oksigen, ada yang nggak ada tempat. Jadi kemarin saya sempat kontakkan sama teman saya yang ada di rumah sakit di area Banten, tapi dia nggak bilang rumah sakitnya. Itu dia di unit gawat darurat. Itu 5 di IGD itu ada 5 pasien yang nggak kebagian oksigen ngantri gitu. Jadi emang segitu sulitnya. Kalau di Jakarta itu bisa lebih dari 5, mungkin 10, atau di kota-kota besar kayak Jogja, Surabaya itu mungkin bisa lebih banyak lagi yang ngantri buat dapat oksigen. Jadi memang sudah penuh nih. Dan biasanya kayak di negara-negara lain itu dari kota besar makin lama kemungkinan kalau tidak dijaga dengan baik akan masuk ke kota-kota kecil bahkan ke daerah-daerah tempat masyarakat adat. Ya bahkan saya sempat dengar juga dari Kakak Ruka ada salah satu petinggi masyarakat adat di Pulau Aru yang salah satu yang terluar itu kena COVID dan kemudian meninggal dunia kalau saya nggak salah. Jadi emang ini sudah benar masuk ke masyarakat adat. Ada beberapa tempat juga yang memang sudah masuk, sudah mungkin beberapa puluh orang atau beberapa orang itu sudah kena. Nah, ini dia nih. Ini saya mau nekenin tentang varian-varian. Jadi mungkin kalian sering lihat di medsos atau di TV atau di berita bilang ada varian Delta gitu. Varian Delta dari India gitu. Oke. Jadi gini, si varian Delta ini bisa dilihat ada angka 2,4, 2,6, 3, 4 sampai 5, 5 sampai 8. Kan kalian bingung ya, ini apa sih dok? Apa ini? Jadi 5 sampai 8 itu, nih yang lihat yang Delta yang B.1.617.2 yang di India pertama kali ini satu orang ya. Jadi kalau kalian misalnya di masyarakat adat ada satu orang yang sakit, itu dia bisa nularin ke 5 sampai 8 orang lainnya. Padahal kalau dulu zaman awal-awal di Cina, itu satu orang paling cuma ke 2 sampai 3 orang. Dulu di Eropa tahun 2020 tahun lalu itu satu orang ke 3 orang. Sekarang dari 1 ke 5 sampai 8 orang. Jadinya memang jauh lebih cepat nular, makanya nggak heran di daerah-daerah terpencil juga udah kena, karena cepat banget itu. Dari satu yang kena kemana-mana, cepat banget. Dan akhirnya lebih banyak yang ketular. Dan karena lebih banyak yang ketular, lebih mudah menjangkau daerah-daerah terluar, termasuk masyarakat adat. Dan akhirnya lebih banyak yang berisiko meninggal dunia. Jadi otomatis baik di masyarakat yang non ada bukan masyarakat adat kayak di kota-kota besar termasuk kota-kota kecil atau bahkan daerah terluar juga kalau misalnya udah masuk ke sana resikonya akan lebih banyak yang beresiko meninggal dunia karena memang jauh lebih cepat menular dan ini dia nih jadi ada satu penelitian yang bilang kalau ternyata kalau kita kena si delta ini nih itu 2 sampai 3 kali resiko kita dirawat, resiko kita masuk rumah sakit gara-gara si corona ini itu lebih tinggi. Bahkan resiko kita buat masuk ke gawat darurat, ke UGD tempat dulu saya kerja, itu meningkat hampir 2 kali lipat. Ya, kalau masuk rumah sakit itu sampai 2 sampai 3 kali lipat. Jadi ini sangat penting nih karena artinya kalau kita kena si delta ini udah dia lebih cepat nular dari satu orang ke orang lain, ternyata lebih bahaya juga. Lebih bisa bikin kita sampai sakit, lebih bisa sampai kita harus masuk gawat darurat didorong gitu. Jadi ini bahaya. Makanya kita harus benar-benar lebih
solid, lebih waspada. Nah, kan suka ada yang nanya nih, memangnya masyarakat adat di negara lain gimana? Apa, kalau saya ngambil istilahnya, bule-bule itu gimana? Bule-bule yang masyarakat adat gitu. Nah, ternyata ini di Brazil ya. Brazil itu salah satunya di area Amazon, itu virus coronanya itu udah banyak masuk. Ini saya lihat, ini sekitar bulan Februari sampai Maret, yang kena udah 47.000. Banyak banget. Karena di Brazil sana susah banget dikontrolnya buat di masyarakat adat tadi. Kemudian total masyarakat adat yang di Brazil sudah meninggal itu 953. Itu bukan cuma masyarakat Brazil, tapi dari adatnya aja. Itu hampir 1.000 orang. Yang kena hampir 50.000 orang. Nah, ada juga di Amerika Selatan, di Paraguay, daerah negara yang nggak terlalu besar, itu hampir 300 orang. Di Australia itu bawah kita, yang kalau kita mikir, wah banyak bule, kayaknya aman-aman aja kalau kita lihat di berita Australia nggak pakai masker, orang aboriginnya, masyarakat adatnya, itu ada 148 orang yang kena. Bahkan nih, ada satu nih, coba ya, sekarang kalian tahu kutub utara kan? Kutub utara tuh isinya kalian pikir paling pingguin, singa laut, ikan paus, atau ikan-ikan lain. Ternyata ada 30 orang 30 orang di kelompok masyarakat adat yang tinggal di kutub. Jadi ternyata di kutub itu ada masyarakat adat. 30 orangnya kena. Jadi di tempat yang kita mikir isinya pingguin atau singa laut aja, ternyata ada yang kena gitu. Jadi seperti tadi dibilang oleh Kakak Ruka, nggak menutup kemungkinan kalau masyarakat adat di Indonesia makin ke sini akan makin kena juga, akan makin banyak juga. Nah, kenapa sih kita perlu waspada? Jadi ini ada datanya, ada penelitiannya, dibilang kalau di masyarakat adat di seluruh dunia itu kalau kita kena COVID, resiko kita sampai sakit berat atau bahkan sampai kematian, itu resikonya cukup tinggi. Kenapa? Mungkin di sini lebih paham dari saya kalau jaraknya itu jauh sekali. Kalau buat dari tempat tinggal sampai ke rumah sakit yang besar, sampai ke puskesmas, itu kan nggak semuanya dekat gitu. Jadi jalan yang jauh, akses yang kadang saya pernah dengar teman saya yang di Ternate itu bisa nyebrang pulau, kalau buat demi mencapai rumah sakit gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa mengganggu penanganan yang akhirnya resiko kematiannya meningkat. Dan ini ada salah satu sesepuh di negara Amerika Selatan, bule masyarakat adat, ini dia meninggal dunia. Padahal dia sesepuh, petinggi agama, orang yang sangat penting di sana. Jadi sampai meninggal dunia. Dan mayoritas ternyata yang kena dan akhirnya jadi meninggal itu malah orang-orang yang kita tuakan gitu. Ketua adat, orang-orang penting, sesepuh. Karena semakin tua orangnya, itu malah semakin besar resikonya. Semakin berbahaya buat mereka. Jadi penting banget buat kita yang masih fit, masih segar, masih muda, itu buat bersama-sama sebenarnya tujuannya satu, selain melindungi masyarakat adat tuh melindungi mereka karena kan mereka sangat-sangat bijak. Kalau kita ada apa-apa kita tanya ke mereka, ada permasalahan kita tanya mereka. Kalau mereka nggak ada, kita kemana gitu. Kita hilang bimbingan jadinya. Jadi penting banget tidak hanya untuk melindungi komunitas kita, melindungi teman-teman kita, juga melindungi mereka. Sesepuh-sesepuh ini sebenarnya yang penting untuk dilindungi. Nah, jadi kita masuk ke apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat adat. Nah, jadi ini keluarga ya. Jadi untuk di masyarakat secara umum yang paling penting adalah keluarga. Jadi kita punya lingkaran-lingkaran aman. Lingkaran aman itu adalah lingkaran di mana kita nggak perlu pakai masker sama jaga jarak. Jadi buat para masyarakat di sini nanti juga bisa disampaikan ke masyarakat adatnya untuk di rumah. Tadi juga saya dengar ada yang nanya, aduh bahaya ini ntar kalau saya di rumah juga pakai masker. Betul, tidak butuh. Jadi kalau misalnya kita di rumah nih, isinya cuma keluarga kita aja, kayak istri, suami, anak-anak, atau cucu yang emang sehari-hari serumah, itu nggak masalah, nggak pakai masker. Nggak apa-apa, nggak jaga jarak. Nah, tapi kalau kita ketemu tetangga, orang yang beda rumah, itu kalau bisa pakai masker, jaga jarak. Jadi kita benar-benar mungkin saya sudah sempat juga melihat kalau memang dianjurkan untuk pakai masker ya para masyarakat adat kalau keluar rumah, kalau aktivitas, tepat sekali itu, bagus sekali. Dilanjutkan pakai masker dan jaga jarak, tapi kalau di rumah lagi bareng keluarga nggak apa-apa dilepas. Nah, ini juga nih, ini tadi kan ada lingkaran keluarga nih.
Nah, kita penting juga nih lingkaran komunitas. Misalnya masyarakat adat di daerah A, daerah B, daerah C, itu penting untuk menjaga komunitas kita. Intinya adalah cegah. Jangan sampai COVID-nya masuk ke komunitas. Kalau sampai masuk, lakukan tindakan-tindakannya. Nah, tindakan ini harus dilakukan dari masyarakat adat, oleh masyarakat adat, untuk masyarakat adat juga. Untuknya itu kita buat melindungi sesama kita, melindungi juga eee, teman-teman sesama masyarakat adat dan sesepuh-sesepuh, ketua-ketua tadi yang lebih beresiko, tapi kita harus benar-benar menjaga mereka karena mereka panutan, mereka yang bimbing kita gitu. Jadi saya udah sempat lihat juga strateginya, cara kerjanya dari Aman, saya udah dikasih ininya, kertasnya bagus sekali. Jadi memang, ini mirip-mirip sama bule-bule itu lakukan yang tadi saya sempat bahas bule-bule itu lockdown kampung, wilayah adat, bagus. Jadi memang kita jaga tuh, sebisa mungkin kita lockdown, kurang-kurangin kalau ada masyarakat luar yang mau masuk ke sana. Kemudian karantina mandiri bermartabat. Jadi kalau ada yang kontak sama orang yang lagi sakit di luar atau, misalnya karena permasalahan lain, bisa dikarantina mandiri bermartabat. Dari masyarakat adat menyediakan lokasinya, menyediakan tempatnya, kemudian bantu makanannya. Ini nih yang saya lihat sebenarnya modal besar dari masyarakat adat, yang di kota besar nggak ada. Kita pernah lihat ya berita ada di Tangerang, eee, suami istri saya lupa apa keluarga, itu meninggal karena nggak bisa makan. Lagi karantina. Jadi, kalau di masyarakat adat ada yang seperti itu, pastikan dari awal udah dikasih, kita lindungi mereka, mereka kan sama-sama sesama masyarakat adat, kita bantu. Misalnya di satu lingkungan yang sama dibantu kalau ada yang karantina, sediakan makanannya, sediakan minumannya, sediakan kebutuhannya. Kemudian begitu juga dengan yang isolasi. Isolasi itu untuk yang lagi sakit. Kalau emang ada yang lagi sakit, itu diisolasi. Kalau memang keluhannya berat, itu juga bisa segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ini saya juga mau menyampaikan kalau misalnya nanti di masyarakat adat ada yang isolasi mandiri dan kemudian ada yang sesak, itu segera mendingan langsung sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit terdekat supaya kasih oksigen. Kalau di lingkungan adatnya atau wilayah adatnya atau di kampungnya ada oksigen, itu jauh lebih baik. Tapi kalau enggak, segera dibawa biar cepat dapat oksigen. Karena semakin cepat kita bawa, semakin cepat dapat penanganan, kemungkinan beliau-beliau yang terkena itu jadi lebih baik kondisinya, jadi bisa sembuh lagi itu akan makin meningkat sebenarnya. Nah, ini juga nih, jadi mungkin kita pernah dengar ya, cegah ada penularan airborne. Airborne itu apa? Gini, saya ceritain aja biar nggak pakai bahasa-bahasa susah, biar nggak pakai bahasa-bahasa kotak-kotak. Jadi gini, airborne itu virusnya melayang-layang di udara, terbang-terbang. Nah, mirip TBC, mungkin pernah dengar juga TBC bisa melayang-layang, ini mirip, hampir sama. Tapi bedanya kalau COVID ini dia melayang-layangnya terutama di tempat-tempat yang ketutup, di rumah-rumah yang pintunya nggak dibuka, jendelanya nggak dibuka gitu. Jadi kalau kalian di ruangan tertutup, misalnya di rumah-rumah, terutama siang-siang misalnya, atau kalau malam bisa, selalu deh buka benar-benar jendela dan pintunya. Ada penelitian yang bilang kita buka jendela dan pintu itu bisa nurunin resikonya sampai 2 sampai 6 kali lebih rendah. Jadi cuma sesederhana rajin buka jendela, rajin buka pintu. Kalau setiap siang sampai nanti misalnya, oh kalau sudah gelap ya kita tutup gitu ya silakan. Tapi kalau lagi siang matahari sudah muncul, dibuka saja itu pintu, jendela, tidak apa-apa. Karena penting banget buat udara masuk, bertukar supaya kalau ada virus di rumah kita itu keluar. Nah, ini juga berjemur. Jadi untuk, masyarakat bisa diajak juga anggotanya berjemur, tapi nggak usah setiap hari. Itu cukup jam 9 ya, 5 sampai 15 menit. Jadi nggak usah kayak sejam gitu, nggak usah. Mateng nanti itu. Jadi cukup 5 menit, nggak usah jam 10, jam 11, jam 12 panas. Jam 9 pagi, 5 sampai 15 menit, 2 sampai 3 kali seminggu. Udah, nggak usah setiap hari, nggak usah 1 jam, jangan nunggu, "Ini kayaknya matahari belum di atas ini, kurang enak ini." Jangan, udah cukup jam 9 aja, pas lagi nggak terlalu panas. Nanti jadinya malah bahaya, malah kanker takutnya, kulitnya bahaya nanti. Jadi berjemurlah, jangan banyak-banyak tapi ya. Nah, kemudian makanan nih. Jadi kan kalau misalnya kita lihat nih, kalau kita lihat berita nih, kadang nih saya lihat berita malah jadi stres kayak ngelihat, apa ini ada vitamin ini, makanan ini, suplemen ini, harus beli susu inilah, susu itulah gitu. Jadi sebenarnya makanan yang penting itu gizi seimbang, artinya ada nasi,
karbohidrat, nasi bisa, sagu bisa, kentang bisa, silakan. Terus habis itu kalau ada yang makan roti, roti juga boleh. Terus habis itu habis nasi ada lauknya. Lauknya mau ikan, mau telur, mau ayam, mau daging, silakan. Mau tahu tempe, silakan. Terus kemudian yang pentingnya ada sayur sama buah. Sayur sama buahnya, misalnya biasanya satu porsi, tambahin jadi 1,5 atau 2 porsi. Itu udah cukup sebenarnya. Kalau kita makannya bagus. Kalau kita makannya udah ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, terus habis itu jumlah buah sama sayurnya sedikit lebih banyak, itu udah cukup buat membantu kita mencegah supaya nggak kena COVID. Nah, jadi terus yang kalau kita nih dewasa sehat, itu sebenarnya nggak butuh namanya vitamin tambahan vitamin C, vitamin D. Kalau susah nyarinya nggak perlu-perlu banget. Kecuali kita emang lagi sakit. Kalau lagi sakit baru tuh. Tapi kalau misalnya kita lagi sehat, seger bugar, ada yang misalnya kalau ada yang mau ngasih vitamin atau dapat vitamin nggak apa-apa diminum. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan sedih gitu. Jangan kayak saya nggak dapat vitamin, pasti saya kena. Enggak. Kalian makan yang banyak, buah sama sayurnya yang oke, udah cukup sebenarnya, udah aman. Nah, ini juga COVID nih, ini kan sering ada yang nanya, "Ini gejalanya apa aja ini? Sakit ini dibilang COVID, sakit itu dibilang COVID." Jadi, kalau kita ada demam, panas, meriang-meriang, tambah batuk bareng-bareng, itu kemungkinan COVID. Nah, kalau ada ini ada 11 nih, banyak emang. Nanti minta Kakak Ruka aja slide-nya, ini bisa demam, batuk, diare, lelah, sakit kepala, sakit otot, status kayak bingung gitu, hidungnya tersumbat, sakit tenggorokan, mual, sesek. Ada 3 dari 11 ini kemungkinan COVID. Sama kalau ada penciumannya keganggu atau hilang, atau pengecapannya terganggu, itu kemungkinan COVID. Cara taunya gimana? Tadi kan ada yang bilang kopi. Kalau kalian pagi-pagi pas ngopi nggak kecium baunya, hati-hati. Jangan-jangan itu COVID. Gampang ngeceknya. Jadi setiap pagi habis bikin kopi aman, cium aja. Baunya masih sama nggak? Kalau baunya ini ya, hilang ya, atau kok kurang ya, coba cium yang lain. Gitu. Teh juga kan baunya lumayan kuat. Dicoba tuh dicium baunya teh atau benda apapun yang baunya kuat di sekitar kalian. Kalau baunya kurang, kayak kok nggak sebau biasanya atau tuh nggak ada sama sekali. Kalau bisa diperiksa, diperiksa. Atau makan nih misalnya, kayak biasanya makanannya nih asin nih, enak nih, kok ini nggak ada rasanya, hambar. Mendingan lebih baik diperiksa. Apalagi kalau bareng penciumannya hilang gitu. Karena kemungkinan itu COVID sekarang. Kalau itu terjadi tiba-tiba. Nah, ini juga nih. Jadi di seluruh dunia nih, ternyata banyak masyarakat adat yang ya kan masyarakat adat sekarang udah bisa punya HP. Saya lihat di panduannya masyarakat aman udah ada koordinasi grup WhatsApp. Udah maju banget berarti. Jadi apa? Di malah media sosial itu kayak di WhatsApp, Facebook, YouTube banyak hoax-nya. Nah, ternyata itu nggak cuma kena di kota besar, nggak cuma kena di Indonesia. Jadi jangan bilang kayak cuma orang Indonesia aja yang kena hoax, soalnya Indonesia nggak paham. Enggak. Di Brazil orang Amazonnya kena. Di Australia orang aboriginnya kena. Masyarakat adat di India dan Bangladesh itu juga kena. Dan hasil akhirnya adalah kondisinya jadi makin parah. Kita tahu di Brazil awal Januari kemarin mirip kayak kita sekarang. Di India sekitar bulan Mei kemarin juga mirip kayak kita sekarang, kasusnya naik. Sekarang giliran Indonesia, jadi kayak giliran aja. Yang pasti jangan sampai adanya informasi-informasi nggak benar, berita-berita nggak benar, itu bikin masyarakat adat jadi kepecah gitu. Jadi nggak mau saling melindungi. Karena tadi seperti saya bilang, modal masyarakat adat tuh kolektifnya, kita kuat banget. Kayak nggak mungkin meninggalkan, kayak ada orang yang karantina nggak kalian support, nggak kalian dukung, nggak kalian kasih makan gitu. Saya nggak yakin itu terjadi di masyarakat adat. Kan kuat banget. Nah itu modal kalian. Jadi padahal karena karantina, isolasi itu sebenarnya kegiatan kolektif, komunitas, yaitu satu orang sakit kita lindungi, satu orang kena kita lindungi. Masyarakat adat tuh punya itu. Jadi saya rasa modalnya udah kuat sebenarnya. Jangan sampai gara-gara tulisan di Facebook sama di WhatsApp jadi pecah itu kemampuan kalian yang seperti itu gitu. Ketika di magnet, nah ini ketika dia coba di dada bisa nih. Nah, terus ternyata dia coba badan lain, bener nggak? Nah, ternyata enggak. Nah, ya jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang ini badan saya nempel magnet nih, itu sebenarnya
ketika ditempel, itu nempelnya karena ada keringat atau minyak di kulit kita. Itu yang bikin nempel jadi magnet. Kalian nggak percaya? Coba nih sekarang, koin nih, ambil koin apa 100, 200, 500, kasih air dikit, atau kasih air di kulit kalian, dimanapun, kemudian tempel, tekan-tekan, itu nempel di badan kalian. Jadi sebenarnya lebih karena ke minyak atau ke keringat di badan kita yang bikin itu nempel, bukan karena magnetnya. Nah, oke. Nah, kemudian ada juga yang takut nih, masker bahaya nih, saya nggak mau pakai masker, takut untuk kesehatan. Jadi, kata mereka oksigen ntar jadi berkurang, karbon dioksida jadi banyak, jadi lemes, jadi meninggal. Padahal udah ada penelitiannya, ada orang yang pakai masker N95 yang pengapnya luar biasa itu, yang biasa kita lihat di TV-TV, dipakai sama orang-orang yang nanganin corona, itu dalam 12 jam nggak bikin oksigen sama karbon dioksida kita bermasalah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kalau pakai masker, wajib lakukan, lakukan aja, nggak ada masalah. Kemudian kalau ada yang bilang, vaksin bisa mengubah gen. Nggak bisa ya, jadi vaksin nggak bisa masuk ke sel kita, ke badan kita, terus merubah kita jadi ada, nih bayangin nih, ada satu presiden di negara Amerika Selatan, dia bilang, kalau kita divaksin jadi aligator. Nah itu nggak benar itu, karena nggak bisa vaksinnya itu masuk ke badan kita, terus merubah badan kita jadi aligator, atau jadi mutan misalnya, nggak bisa. Nah, vaksin juga nggak bisa bikin gen kita berubah. Dan nggak ada bukti juga microchip tuh yang katanya bisa ditanam ke badan, nanti kita mungkin bisa dilacak, bisa gampang ditangkap gitu, bisa dicari-cari sama polisi, sama tentara, itu nggak ada. Jadi di vaksin itu nggak ada microchipnya, nggak ada alat-alatnya, tenang aja. Jadi kalau kalian divaksin, itu isinya virus mati. Virus yang udah mati supaya nanti badan kalian kenal gitu. Oh, nanti ketika ada virus beneran yang hidup, siap melawan gitu. Kalau isinya microchip, mau ngelawan microchipnya, emang ada microchip lagi gitu kan? Jadi nggak ada sebenarnya microchip di badan apa yang ditanam di badan kita dari vaksin. Itu isinya virus mati. Nah, terus vaksin COVID itu sebenarnya melindungi diri kita dan masyarakat adat. Jadi supaya kita nggak sakit berat, supaya nggak usah nanti mungkin ketemu dokter-dokter di IGD atau di ICU, nggak sampai meninggal dunia, dan juga bisa melindungi orang lain. Jadi sebenarnya dengan vaksin ini, vaksinasi di masyarakat adat di Brazil itu, mereka mau divaksin karena mereka tahu kan masyarakat adat itu kental, kolektif sekali, komunitas sekali. Jadi kita bisa melindungi teman-teman kita. Mereka berpikir mereka bisa melindungi temannya, bisa melindungi sesepuhnya yang tua-tua dengan divaksin. Jangan sampai sesepuhnya kena. Jadi kita saja yang divaksin, kita saja yang lindungi mereka. Karena orang yang tua itu ada yang nggak boleh vaksin. Misalnya yang udah renta sekali, yang udah tua sekali, yang punya banyak penyakit itu nggak boleh. Jadi kita yang bikin pagar lindungi mereka. Itu yang mereka pikirkan. Bule-bule adat di Brazil itu mikirnya gitu. Kita bikin pagar, tapi nggak usah orang-orang tua yang bikin pagar. Kalau mereka nggak bisa vaksin ya nggak apa-apa. Kita yang pagar, kita yang lockdown, kita yang tahan, kita yang divaksin supaya pagerin mereka. Kayak gitu mereka mikirnya. Nah, terus ini kalau misalnya kalian juga sering lihat bola nih, ada yang bilang, wah ini habis kok ada yang udah divaksin tapi nggak pakai masker. Nah, sebenarnya bisa, memang nanti berhenti. Tapi kalau yang divaksin udah banyak. Di Indonesia masih sedikit sekali. Kalau di, ini Hungaria negaranya, kalau di mereka itu, saya misalnya contohnya ambil angkanya 50 orang, total misalnya 50 orang udah divaksin, di Indonesia baru 5. Jauh banget, kita 10, masih 10 langkah lagi buat sampai ke mereka. Jadi tetap harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan. Yang sudah diajarkan di aman, yang sudah dilakukan di masyarakat tetap lakukan, walaupun sudah divaksin. Karena di Indonesia baru sedikit nih, baru 5-10%. Nih, ini strategi masyarakat adat bule, saya bagikan, sama ya mirip, jadi kalian itu kalau dapat jangan berkecil hati gitu, karena orang-orang luar pun, luar negeri, sama strateginya sama masyarakat adat Indonesia gitu. Karantina isolasi lokal, ada. Kontrol catat orang keluar masuk daerah dengan lockdown, ada. Kerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Kemarin saya udah dengar ceritanya dari Anas itu juga udah ada, bagus. Minimalisir kontak dengan orang tua, bikin pagar anak-anak orang-orang muda tuh lindungi orang tua dan anak-anak. Saya rasa juga sama, masyarakat adat Indonesia juga udah saling melindungi dan membantu, pasti. Masker, jaga jarak, cuci tangan, itu juga pasti. Jadi kuat sekali sebenarnya nih strateginya ini, dan ini belum tentu bisa dilakukan oleh masyarakat kota dengan baik karena kolektif masyarakat adat jauh lebih tinggi. Jadi strateginya kalian ini udah selevel lah sama bule-bule masyarakat adat yang ada di Brazil, bahkan yang ada di Kutub Utara, yang teman-temannya Penguin itu sama kurang lebih. Jadi udah oke nih, tetap yang penting dipertahankan, diperketat nih, karena tadi
si varian Delta yang dari India tadi itu udah datang dan mereka lebih cepat banget menularnya. Kalau kita nggak makin ketat, kita nggak makin kuat, kalah kita sama dia. Jangan sampai kalah. Nah, ini ada ramuan tradisional. Jadi saya rasa di setiap daerah bisa beda-beda ya. Ada yang dari Sungkai misalnya. Nah, kalau yang ini yang saya ambil dari Kementerian Kesehatan, nanti bisa diminta juga ini slide-nya. Saya rasa juga udah ada nih karena cukup umum. Ada yang dari jahe, jeruk nipis, kayu manis. Ada yang dari kunyit lengkuas, ada yang dari pegagan, jahe temulawak, gula aren. Ada yang dari beras kencur, ada yang dari daun kelor, sama dari lemon madu. Cuma kalau lemon susah, ganti jeruk nipis nggak apa-apa. Susah kan nyari lemon. Nah, oke, ini sekian dari saya, udah setengah jam juga. Semoga pandemi segera berakhir. Saya kembalikan ke Kakak Ruka. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Ada banyak sekali pertanyaan, Dok. Ya, mungkin perlu diulas lagi. Kalau saya mencoba untuk meringkas, mengkelompokkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya ada 4 pertanyaan. Tadi kan dokter sudah menyampaikan semuanya sebenarnya, cuman memang saya pikir masih ada yang banyak penasaran tentang virus ini, tentang vaksin, tentang obat herbal plus obat kimia, kemudian juga tentang pencegahan, penanganan, ada juga yang daruratnya misalnya. Nah, ada pertanyaan, Dok, fungsi vaksin itu apa? Gitu, apa isinya sebenarnya vaksin ini? Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh dokter. Ya. Tapi ada pertanyaan, apakah kalau sudah divaksin menjadi kebal? Kenapa ya ada juga kasus di mana ada yang sudah vaksin 2 kali, sudah lengkap, tapi ternyata masih kena corona. Terus terkait vaksin juga, apakah vaksin yang ada sekarang ini sudah bisa dengan vaksin varian yang baru, yang maksudnya adalah si Delta ini ya? Kenapa setelah tadi itu vaksin sudah masih kena COVID, kemudian Sinovac gratis, benarkah kurang bagus gitu? Kapan balita bisa divaksin? Kemudian kenapa kok ya Dok setelah vaksin kedua malah merasa lebih lemah, daya tahan lebih turun dan cepat lelah bahkan moody. Saya curiga ini Dok, moody-nya ini tuh jangan-jangan bukan karena vaksin tapi karena faktor lain ya Dok ya. Kemudian tadi ya fungsi vaksin ada. Nah, kemudian terkait virus ini Dok, ada pertanyaan yang saya pikir ini varian Delta ini sebenarnya bagaimana menangkalnya? Dan kalau saya ini Dok, misalnya ada pertanyaan, saya ini harus keluar rumah karena perlu mencari makan gitu, terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ada juga yang tadi anosmia ya, sudah selesai isoman, sudah negatif, tapi kok belum pulih penciumannya dan indera perasanya. Bagaimana membedakan antara flu corona virus ini dengan flu biasa? Kemudian ini dari Papua. Papua itu tidak ada orang yang mati di rumah, di ladang atau ini. Tapi kenapa begitu masuk rumah sakit malah keluarnya mati gitu? Ini ada pertanyaan dari Papua. Ini ada lagi Dok yang ini nih pertanyaan. Indera penciuman hilang, indera perasa hilang, suhu 37 derajat. Tapi di swab kok negatif Dok? Nih, kemudian batas saturasi oksigen. Apakah itu berapa sebenarnya saturasi oksigen ini? Terus tadi juga positif kok bisa berkali-kali Kak Dok? Nah, kalau sudah pernah kena, apakah bisa kena lagi? Tadi sudah tadi ya, apakah kalau sudah kena masih bisa terpapar lagi? Nah, bagaimana cara cepat bisa mendeteksi bahwa saya ini sudah kena corona? Tadi sebenarnya dokter sudah sampaikan, cuman mungkin perlu penegasan lagi ya Dok ya. Sama ini yang herbal tadi itu, kalau kemarin itu selama ini kami sering bertukar-tukar resep Dok. Rebusan daun sungkai. Daun sungkai itu jati londo ya. Kemudian ini Dok, uap
air panas plus minyak kayu putih, apakah itu membunuh virus? Apakah benar nira atau balok itu air aren palm wine itu bisa mencegah virus corona? Saya rasa itu cari alasan saja, Wowo ya. Dok, ada mungkin dokter perlu sampaikan juga mengantisipasi setelah vaksin apa yang terjadi, karena ada yang mata merah dan bengkak. Mata merah mungkin karena marah itu, Batak. Nah ini dok, apa yang perlu apalagi yang perlu dijelaskan supaya kami tidak punya keraguan tentang vaksin ini, karena banyak sekali keraguan tentang vaksin ini. Wah, banyak sekali pertanyaannya ini, Kakak Ruka. Oke, saya coba jawab satu persatu ya. Jadi tadi nih buat obat nih, kan ada yang nanya, saya lihat juga banyak nih, ada yang nanya dari tuak, tadi Kakak Ruka bilang uap air panas sama minyak kayu putih, ada yang dari nira, ada yang lain-lain, ada yang sampai nanya dibandingin sama obat medis sama obat kimia tuh bagusan mana gitu. Jadi nih, ini yang perlu saya kasih tahu adalah sampai sekarang nih itu belum ada sebenarnya obat atau terapi atau bahan-bahan herbal termasuk obat kimia yang memang kita yakin ini pasti bisa untuk mencegah atau mengobati COVID. Itu belum ada obat-obat kayak gitu. Jadi semuanya masih dalam tahap penelitian. Jadi kita belum punya obat pasti karena ini baru 1 tahun. Jadi biasanya kalau mau kita bener-bener pasti obatnya tuh tahunnya cukup lama, bisa 5 tahun atau 10 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu mungkin kalau tahunnya ada obat yang di rumah sakit, itu izin-izinnya baru darurat. Kenapa darurat? Karena sekarang pandemi, sekarang lagi corona. Kalau nggak dikasih obat gimana gitu. Nah jadi sebenarnya kalau mau konsumsi tadi, kalau misalnya kayak tuak ataupun arak ataupun segala macam jamu-jamu, ramuan herbal, sebenarnya yang perlu kita pikir itu cuma satu, yaitu selama itu nggak bahaya untuk kalian, silakan konsumsi aja gitu. Selama misalnya udah turun temurun ramuan tradisionalnya nggak pernah ada masalah gitu, silakan aja nggak masalah gitu. Nah, yang bahaya adalah kalau kalian nyoba-nyoba lihat di grup WhatsApp ya. Jadi misalnya minyak kayu putih diminum, jangan. Itu ntar kalau kalau dia kebanyakan, nih ada nih saya ada kasus nih di negara lain, itu orang minum minyak kayu putih, kejang 1/2 jam nggak berhenti, kan kalian nggak mau kan? Jadi jangan ya. Jadi nih kalau kalian iseng nih lihat minyak kayu putih, tulisannya itu penggunaan luar. Jadi kalau misalnya mau kalian uapin, silakan nggak masalah. Tapi ini uap air panas itu nggak bisa ngebuat virusnya mati, nggak bisa. Jadi kalau kalian mau hirup, selama nggak bahaya, selama itu air panasnya nggak kalian minum lagi panas-panas sih nggak masalah. Ya, jadi selama itu nggak merusak badan kalian, silakan aja dilakuin. Tapi yang penting jangan maksudnya jangan kayak mikir oh udah pakai ini nih pasti saya kebal. Jangan. Tetap tujuannya kita kayak minum-minum ramuan itu, minum-minum kayak tuak segala macam selama itu nggak bikin masalah di badan kita, selama itu sehat, silakan aja tapi mikirnya itu buat menjaga supaya saya tetap oke kondisinya. Jadi kalau itu COVID nembus masuk ke saya kuat. Gitu yang penting sih itu mikirnya. Jadi nggak ada masalah, silakan dikonsumsi ya selama nggak bahaya. Yang perlu dipikirkan itu pertama. Terus kemudian untuk tadi ada lagi ya masalah dari vaksin. Itu juga memang banyak ininya ya, banyak yang kayak ragu ya, kayak mikir udah divaksin terus malah kita jadi gampang ketular gitu, malah jadi lemes. Saya lihat juga tadi ada yang nulis saya habis divaksin kok malah rasanya loyo gitu, malah lemes, malah cepet capek gitu. Oke, jadi gini, ingat aja nih, ketika kalian 5 hari pertama sampai seminggu habis divaksin, itu ada efek samping. Ya, itu mirip kayak kalau kalian lihat nih anak-anak kita yang divaksin, disuntik di puskesmas, itu biasanya sehari 2 hari demam, panas, makanya dapat obat kan. Nah itu mirip. Jadi kita kurang lebih kalau dewasa itu bisa 5 sampai 7 hari, seminggu lah. Itu jadinya badan kita jadi nggak enak. Badan kita jadi demam, jadi pegel-pegel, meriang-meriang,
bawaannya makan terus, ngantuk, mau tidur, itu nggak apa-apa. Nah, tapi itu bukan artinya kita jadi lebih rentan, jadi lebih mudah kena COVID, enggak. Tapi itu artinya ketika ada efek samping, sebenarnya badan kita nih lagi kerja nih. Si imun-imun di badan kita lagi kerja. Lagi ngelawan si kan gini, vaksin itu kan virus mati tuh kalau di Indonesia. Virus mati. Nah, si imun kita tuh lagi nangkap-nangkapin virus mati, lagi ngeproses virus mati, itu ibaratnya kayak pabrik lagi kerja. Kayak mesin-mesin kalian lagi kerja panas nggak panas di badan kalian juga bisa demam kayak gitu. Jadi demam, panas, badan kalian nggak enak tuh karena lagi kerja mesinnya. Nanti kalau udah hari ketujuh, udah agak enakan, nanti hari ketujuh, hari ke-14, 2 minggu itu udah kebentuk antibodinya. Jadi ketika ada si virusnya masuk, virus benerannya masuk, tadi kan virus mati nih, virus benerannya masuk, kita udah siap, badan kita udah siap. Nah, terus kalau ada yang nanya juga tadi, kita udah ini nih, udah divaksin tapi kok ada yang kena ya? Maksudnya tetap positif gitu. Jadi gini, virus si vaksin ini nih, si vaksin yang ada sekarang yang di Indonesia itu terutama kemampuannya itu lebih ke melindungi diri kita sendiri supaya kalau kena COVID nggak sakit berat. Jadi kita nggak sampai sakit yang butuh masuk IGD, butuh ICU, butuh ke rumah sakit. Jadi lebih ke seandainya kita kena, kita nggak ada apa-apa. Apa tuh bahasanya OTG lah itulah apa, nggak ada keluhan. Jadi kita lebih ke sana atau mungkin cuma batuk-batuk aja, cuma pilek-pilek aja, kayak gitu. Jadi nggak sampai berat, itu lebih ke sana sekarang yang tujuannya. Jadi jangan sampai sesepuh-sesepuh kita, tetua-tetua kita atau kita sendiri ketika kena COVID minimal tetap bisa bertahan hidup. Itu tujuan vaksin utama sekarang. Jadi makanya emang masih banyak juga kita pasti temuin yang udah divaksin tapi kena gitu, kena COVID. Tapi yang jelas resiko mereka buat sakit berat itu akan jauh sekali berkurang. Nah, kemudian tadi juga ada yang nanya ini ya, apa tadi Kakak Ruka sampaikan anosmia ya, apa ininya penghidung ininya terganggu, apa masalah apa penciuman terganggu, terus habis itu perasa kalau makan nggak kerasa. Nah, itu memang bisa terjadi, sering banget terjadi. Nah, itu biasanya kalau misalnya di sini ada yang ngalamin atau pernah dengar, pernah ngalamin, itu sebulan selesai biasanya. Jarang banget yang sampai lama banget. Tapi ada memang yang sampai 3 bulan, bulanan itu ada, tapi mayoritas kebanyakan orang itu cuma 1 bulan. Habis itu dia pelan-pelan membaik. Udah bagus tuh habis itu penciumannya. Nah, terus kalau misalnya ketika ada penciuman, ada pengecapan, tapi ketika di swab, ketika diperiksa itu, wah, kok negatif gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebenarnya prinsipnya kalau kita sudah masuk ke ada penciuman masalah atau perasa kita masalah, makan nggak enak, hidungnya keganggu, itu sebenarnya kita sudah jadi gini, ada kita dicurigai COVID, kalau kita demam, batuk itu kita curiga. Sama yang udah pasti itu udah PCR-nya positif, pemeriksaannya positif. Nah, ini ada diduga, udah pasti, ini ada yang sangat-sangat mungkin, tengah-tengah nih, sangat-sangat mungkin itu orang-orang yang PCR-nya masih negatif, tapi hidungnya udah keganggu, hidung udah keganggu, lidah udah keganggu. Biasanya amannya yang seperti itu tetap kita isolasi dulu. Jadi tetap dianjurin isolasi dulu gitu, tetap dianjurin walaupun tapi kan PCR saya positif, apa nggak positif Kakak, kenapa saya diisolasi? Karena kamu mungkin lebih apa sangat-sangat mungkin. Jadi kalau misalnya keluhannya cuma nggak kerasa aja, itu 10 sampai 14 hari, sekitar 14 hari, 10 hari udah cukup. 10 sampai 14 maksimal 2 minggu lah. 1,5 minggu sampai 2 minggu diisolasi, kalau emang nggak ada keluhan lain udah bisa keluar, udah nggak masalah. Jadi kalau bisa diisolasi gitu. Nah, itu buat yang tadi pertanyaan tadi. Terus apalagi tadi Kakak Ruka banyak sekali tadi itu. Masih di mute Kak. Apa bedanya vaksin ini? Kemudian apakah kapan balita bisa divaksin? Ya, dua dulu Kak. Nanti saya ini lagi lupa lagi nih. Oke. Jadi kapan balita bisa divaksin? Dia bilang gini, dengan virus yang makin bermutasi, apakah vaksin yang sekarang masih akan relevan? Nah, oke. 3 pertanyaan berarti. Jadi kalau yang tadi apa bedanya vaksin-vaksin ini? Vaksin-vaksinnya itu intinya beda pabrik pasti ya. Ada yang kan ada 3 nih Indonesia, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca. Sinovac, Sinopharm dari Tiongkok, dari Cina, si AstraZeneca dari Inggris. Beda pabrik. Isinya juga beda.
Sinovac, Sinopharm itu virus mati. Kalau AstraZeneca isinya virus lain yang di dalamnya ada bagian dari si virus penyebab COVID. Bedanya itu. Nah, terus apakah mereka efektivitasnya beda-beda? Sejauh ini semua yang masuk Indonesia yang dikasihkan ke kalian, termasuk masyarakat adat, itu semuanya oke, sudah disetujuin semua, baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi aman, karena udah aman, udah efektif. Jadi tenang aja, nggak terlalu beda-beda banget. Kemudian kalau untuk balita, itu sekarang penelitiannya itu lagi berjalan di banyak negara. Rencananya mungkin sekitar akhir tahun ini udah ada hasilnya. Jadi kita tunggu aja ya. Sekarang yang paling muda baru 12 tahun yang boleh di Indonesia ya, remaja ya pakai Sinovac. Yang untuk sampai balita nanti katanya paling berikutnya, langkah berikutnya paling muda 3 tahun. Tapi mungkin akhir tahun, kita tunggu aja. Jadi sampai sekarang belum ada. Kemudian kalau yang tadi dengan varian-varian yang masuk, nah ini kabar baik nih. Ada 3 tadi kan saya sebut, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca. Kalau di sini ada yang dapat AstraZeneca, baru itu yang udah kebukti bisa melawan semua varian, termasuk Delta yang lagi rame ini. Jadi kalau buat kalian yang dapat AstraZeneca, ini ada satu kabar baik lagi nih. Yang baru disuntik sekali, kan suntik 2 kali nih. Kan kita yang suntik 2 kali gimana? Bahkan nih yang suntiknya sekali, itu udah oke. Jadi yang dapat AstraZeneca, ya silakan pesta-pesta lah, senang-senang, tapi tetap jaga protokol ya. Karena ini nih. Saya boleh pulang kampung, Dok. Sudah dapat AstraZeneca sekali. Ya tunggu satu lagi lah, Oh, okay. Tunggu satu lagi dulu Kak ya. Tapi yang jelas ya dapat AstraZeneca, walaupun baru 1, itu bisa ngelawan Delta, kayak gitu. Nah, untuk Sinovac, yang dapat Sinovac sama Sinopharm, jangan sedih dulu. Kenapa? Karena penelitiannya lagi jalan. Kita masih tunggu. Kebetulan si AstraZeneca itu diteliti di Inggris. Inggris itu kalau kita di kelas, itu anak yang dikit-dikit nanya, dikit-dikit meliti dia. Jadi cepat. Sinovac sama Sinopharm itu di Cina, Indonesia, Timur Tengah, itu anak-anak yang barisnya di tengah. Malu-malu nanyanya. Jadi agak lama. Jadi sabar nunggunya. Jadi mungkin dalam sebulan, beberapa minggu atau sebulan ke depan mungkin udah ada. Baru AstraZeneca doang yang ada. Jadi tenang aja, tapi diduganya ini bakal tetap efektif kok. Tenang aja. Gitu sih buat 3 pertanyaan tadi Kak Ruka. Ini Dok, ada malah yang mengatakan tadi ada di sini. Apakah kalau sudah vaksin Sinovac masih bisa vaksin AstraZeneca? Nah. Ya. Jadi terus ada Dok kayaknya gini, gejalanya kejang-kejang, setelah vaksin langsung kejang-kejang bahkan meninggal. Nah ini gimana? Salahnya di mana vaksinnya? Apakah di prosedurnya atau gimana, Dok? Ya. Oke. Ya, 2 yang tadi ya. Kalau setelah disuntik vaksin, terus habis itu kejang-kejang, terus meninggal, itu kemungkinannya banyak ya. Jadi memang bisa gara-gara vaksinnya. Jadi saya di sini nggak mau bohong, nggak mau nutup-nutupin. Jadi memang yang meninggal gara-gara vaksin itu di banyak negara ada benar, kayak di Inggris gitu, termasuk di Jepang, sini itu juga ada. Jadi saya nggak nutup-nutupin, tapi yang terlindungi, yang maksudnya jadi lebih kebal itu jauh lebih banyak ya. Jadi memang akan ada, makanya ketika baru divaksin itu jangan langsung pulang, tapi ditunggu sekitar setengah jam, itu benar-benar dipantau. Karena kalau kalian punya alergi berat, memang benar tadi bisa sampai kejang, bisa banget sampai kejang, sampai nggak sadar gitu, terus harus segera diobati. Itu emang ada kasusnya. Jadi memang harus segera ditangani dengan baik, dan kalau ada efek samping segala macam harus segera lapor, kayak gitu sih. Jadi kalau pertanyaan itu tetap ada, saya nggak tutupin, itu emang ada. Kemudian tadi yang sebelumnya apa ya Kak? Maaf saya lupa Kak. Saya juga mana tadi nih? Bisa vaksin beberapa kali dengan vaksin. Nih, itu dia. Ini kayaknya Sinovac ini Dok yang. Terima kasih. Setelah Sinovac apakah boleh Seneca atau Moderna atau yang lain gitu? Gimana Dok? Saya kasih kisi-kisi nih. Jadi gini, kemarin kayaknya sudah masuk berita ya. Sempat ada diskusi sama Kemenkes sama Kementerian Kesehatan, itu aturan akan berubah. Jadi sekarang ini nggak boleh. Jadi kalau kalian dapat Sinovac, itu nggak boleh dapat vaksin lain setelahnya. Nah, tapi
Moderna mau masuk nih. Mungkin udah pada tahu juga, minggu depan Moderna masuk. Kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi. Aku mau Itu Moderna. saya Jumat depan dapat Moderna. Terus habis itu nanti, nah ini dikasih ke masyarakat, bukan, ke tenaga kesehatan dulu awalnya. Jadi kita pesan 4 juta dosis, terus masyarakat, terus habis itu tenaga kesehatan tuh ada 1,7 apa sampai 2 juta, itu dulu yang dapat untuk dosis ketiga. Artinya apa? Artinya nanti bakal boleh. Jadi ada kemungkinan setelah Sinovac 2 kali itu boleh. Dan di Uni Emirat Arab sama Qatar, kalau apa Bahrain, Uni Emirat Arab sama Bahrain, itu setelah Sinovac, orang yang dapat Sinovac 2 kali dikasih Pfizer yang ketiga. Jadi kalau ditanya mungkin boleh apa enggak, ke depannya bakal boleh. Tapi dapatnya apa? Kita tunggu dulu ya. Kemungkinan sih yang oke-oke antara Moderna atau Pfizer atau AstraZeneca. Kayak gitu sih. Apa ada lagi nih? Apakah bisa COVID-19 menular melalui kotoran manusia yang tidak punya jamban? Nah, ya oke. Jadi ceklok-ceklok. Ya, jadi saya di sini juga ceklok-ceklok kalau mau masuk. Jadi itu kalau ditanya apakah ada resiko menularkannya, ada banget. Tapi itu bisa diminimalisir dengan mudah. Gimana? Sebelum nyentuh ceklok-ceklok, cuci tangan, atau kalau ada hand sanitizer, intinya yang ada alkohol. Saya dengar kemarin dari Karuka juga, kalau daerah-daerah ini udah bagus banget nih, masyarakat adat bikin cairan-cairan sendiri yang ada alkohol lah gitu, tuh bagus banget. Bawa aja sebelum ceklok-ceklok, semprotin, ceklok, semprot lagi. Udah aman. Jadi jangan terlalu mikir-mikir, ntar saya takut, enggak. Semprot, ceklok-ceklok, semprot, udah aman. Yang penting tangannya kena semua. Terus kemudian kalau dari kotoran, sampai saat ini ya, sampai detik ini, itu belum ada catatan atau hasil penelitian yang bilang kalau corona ini bisa menular dari kotoran. Dia beda sama tipes, sama diare. Kalau tipes sama diare, ya gara-gara kotoran nular. Kalau yang ini sejauh ini enggak, karena dia dari pernapasan. Gitu sih, Kak. Oke, Dok. Sebelum saya punya pertanyaan saya ini, Dok, latar belakang keilmuan saya sebenarnya bukan hak asasi manusia, bukan sosial, bukan lingkungan, tapi eksak, dan saya pertanian, dan saya proteksi tanaman, jadi mempelajari virus secara mendalam selama 5 tahun. Nah, Dok, ini bukti salah satunya ini disinfektan ya, Dok ya. Sebut disinfektan. Kita kan banyak dianjurkan disinfektan. Tapi di disinfektan yang ada sekarang ini katanya sejak di lab itu kenapa yang disebut membunuh dan mengurangi pertumbuhan kuman-kuman dikasih tanda bintang. Setelah itu keterangan kumannya disebutkan semuanya itu bakteri, Dok, nggak ada virus maupun jamur. Itu gimana ini sebenarnya? Saya sejak itu, Dok, berhenti pakai disinfektan. Saya pakai ini hanya untuk membersihkan meja saya aja jadinya, karena ini bukan untuk virus, ini untuk bakteri. Jadi ada Escherichia coli, bakteri, right? Ya, right. Pseudomonas, bakteri. Staphylococcus, bakteri. Salmonella, bakteri. Listeria, bakteri. Iya. Gimana ini, Dok? Ini pertanyaan saya yang belum ada yang bisa menjawab. Nah, jadi gini, sebenarnya daripada desinfektan, ada yang lebih gampang. Sabun. Nih, ini saya kasih ini pemikiran nih, biar pada ngerti juga. Gini, kalian sekarang punya tumpukan piring, cucian, isinya banyak lemak. Habis makan mewah lah, habis makan daging, banyak lemak. Banyak bumbu. Ya, coba kalian cuci pakai air aja, hilang nggak? Enggak kan? Harus pakai sabun. Kenapa? Karena si sabun bisa ngelarutin lemak, ya kan? Jadi lemaknya di piring hilang. Nah, sekarang virus corona itu kan bulat, terus ada lancip-lancipnya kan. Kalau kalian tahu, bulatnya itu apa? Lemak. Jadi kalau dia kena sabun gimana? Larut, mati. Jadi daripada beli desinfektan mahal-mahal, kalian bisa produksi sabun. Setahu saya juga masyarakat adat tuh ada yang bisa produksi dari tumbuhan. Saya nggak ngerti gimana, kan lebih sakti dari saya lah mereka teknik-tekniknya itu. Kalau kalian bisa bikin sabun yang berbusa-busa itu, intinya sabun berbusa-busa, itu virusnya mati. Jadi cuci tangan cukup. Nah, kemudian yang kedua, pilihannya selain sabun itu alkohol.
Jadi desinfektan lain yang nggak ada bukti buat virusnya, bener, jangan dipakai. Bener Kakak Ruka. Kalian kalau bisa, saya sempat dengar dari Pak Anas kalau nggak salah kemarin itu bisa mengekstrak alkohol, naikin konsentrasi alkohol sampai 60-70 ya. Jadi kalau kalian sudah bisa naikin sampai kalau bisa 70, tapi 60 ke atas cukup, itu cukup dipakai alkohol aja, nggak usah desinfektan yang aneh-aneh yang beli-beli. Kalau kalian bisa produksi alkoholnya, pakai alkohol aja udah cukup. Tapi kalau susah, sabun aja. Jauh lebih bagus daripada desinfektan yang dipegang Kakak Ruka tadi, karena analoginya tadi. Terus kalau alkohol, itu hitungannya disentuh 15 sampai 20 detik, virusnya udah mati. Nah, makanya cuci alkoholnya jangan cuma serot-serot, cek, udah, enggak, serot-serot, cek, ambil nyanyi lah apa, selamat ulang tahun, atau potong bebek angsa, intinya setengah menit. Kalau udah itu, virusnya udah mati. Gitu. Sorry dok, saya makasih banget dok, makasih banget. Saya sekarang ini ada pertanyaan di sini. Saya lupa ini mana ini pertanyaannya tadi. Tadi jamban udah gitu. Saya ini ada juga nih, dok. Saya jarang banget minum obat terus. Kalau mau divaksin, bagaimana nanti tubuh saya ini kaget kemasukan zat kimia. Terus ada lagi tadi pertanyaan yang disebut dengan mati itu apa dok maksudnya? Jadi apa? Virus mati. Ya, yang masuk yang divaksin itu. Nah ini saya lurusin nih. Jadi sebenarnya nih kalau kalian coba nih misalnya iseng nih ngelihat isinya vaksin Sinovac misalnya, itu isinya virus mati, sama yang kedua ada aluminium hidroksida, ada apa-apa hidroksida segala macam ya. Itu kayak rumit. Kalian mau tahu nggak itu sebenarnya apa? Itu garam. Jadi itu virusnya dimasukin ke larutan garam, diaduk-aduk, diproses, disterilin supaya bersih, udah. Nggak ada isi aneh-aneh. Jadi zat kimia yang namanya susah banget itu semua kalau divaksin sebenarnya intinya garam. Supaya ketika vaksinnya masuk ke badan kita, kondisi virusnya masih oke dan kita bisa ngerespon dengan baik. Jadi jangan terlalu mikir ini kimia A, kimia B. Itu intinya cuma kayak virus dan larutan garam. Udah. Nah, kemudian berikutnya tadi kalau divaksin, tadi vaksin bahan kimia. Tadi yang kedua apa ya Kak Ruka ya? Mohon maaf. Oke. Tadi itu tadi kan sudah apa itu benar apa itu vaksin apa itu yang disebut dengan virus mati ya? Oh, virus mati. Oh ya. Jadi ya. Oke, terima kasih. Jadi virus mati itu sebenarnya virusnya itu kan gini, virus itu kalau mau bikin kita sakit, virus itu harus masuk ke sel. Sel itu bagian paling kecil di badan kita. Dia harus masuk, kemudian memperbanyak diri dari 1 jadi 1000, terus kemudian selnya dihancurin atau selnya dirusak. Baru dia bikin kita sakit. Nah, virus mati itu dia masuk, virusnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa masuk ke sel kita sama sekali, jadi nggak bisa bikin sakit. Dia cuma kayak dia masuk ke sini kan disuntik di sini nih. Ini tuh ke otot kita sebenarnya. Jadi ntar di otot dia cuma ya diem aja di otot menunggu sampai sel imun datang, imun kita makan dimakan si virusnya tadi. Cuma kayak gitu doang. Jadi virus mati itu intinya nggak bisa bikin kita sakit, nggak bisa masuk ke sel kita, nggak bisa ngerusak sel kita. Kayak gitu Kak. Oke, tadi dok tentang balita, penanganan balita, tentang vaksin dan kalau balita kena. Terus itu belum dijawab ya. Kemudian ada lagi nih, saya agak bingung pertanyaannya. Dok, benar nggak kalau penyintas COVID-19 setelah dinyatakan negatif dan melakukan swab antigen atau PCR, hasilnya masih akan tetap positif? Itu maksudnya apa ya? Oh, saya ngerti. Oke, saya jawab 2 itu dulu ya Kak. Pertama, balita tadi. Jadi kalau untuk vaksin balita kita masih nunggu ya. Kemungkinan paling cepat biasanya seluruh dunia tuh Amerika atau Eropa. Itu kalau lancar semuanya, mereka baru beraninya sekitar akhir tahun karena penelitiannya baru selesai mungkin Oktober atau November. Jadi kita tunggu aja. Biasanya Indonesia nggak lama kok setelah itu gitu. Kita tunggu aja. Kemudian kalau penanganannya gimana seandainya balitanya sakit, itu kalau misalnya jadi gini, anak-anak itu tapi ini yang di atas 1 tahun ya, kita nggak ngomongin bayi, kita ngomongin balita, ya 1 sampai 5 tahun, itu sebenarnya secara kalau ngomongin corona, itu secara umum mereka lebih kuat dari kita gitu.
Jadi kalau kita sama mereka kena corona, yang lebih resiko mati itu kita, bukan mereka gitu. Jadi mereka tuh cenderung lebih kuat sebenarnya. Jadi beda sama batuk pilek. Batuk pilek kan anak-anak lebih bahaya. Di kita lebih kuat. Tapi ini kebalik. Kalau di corona saya nggak tahu kenapa, belum ada yang tahu kenapa, tapi di anak-anak lebih kuat. Jadi biasanya anak-anak itu hampir nggak ada keluhan. Jadi kalau misalnya, jadi cukup dengan dipantau aja kondisinya. Kalau misalnya ada obat panas, dikasih obat panas. Misalnya dia panas, ada batuk, dikasih obat batuk. Kalau misalnya, kecuali dia sesak. Kalau dia sampai sesak, atau dia sampai lemes banget, itu segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena itu nggak banyak kasusnya. Kemudian tadi yang kedua itu, tadi anak-anak, vaksin sama ini. Yang kedua itu, apa ya Kak ya? Ini clue-nya Kak, sedikit Kak. Tadi itu sudah Oh negatif. iya, sudah negatif terus positif ya? Ya. Nah, jadi gini nih, ini saya mau lurusin sedikit nih. Jadi sekarang, kalau misalnya kalian kena corona, itu nggak perlu ketika di swab kalian negatif terus kalian sembuh gitu, nggak perlu. Udah nggak perlu nunggu kalian harus negatif buat sembuh. Jadi sekarang itu cukup dengan isolasi. Kalau misalnya keluhannya nggak berat, isolasi mandiri aja di rumah, di tempat-tempat isolasi mandiri kalian di masyarakat adat, cukup isolasi aja. Kalau misalnya nggak ada keluhan, itu 10 hari dari mulai swabnya positif itu udah bisa selesai. Kalau nggak ada keluhan, kalau OTG. Tapi kalau dia ada keluhan, itu 14 hari lah, 2 minggu. Kalau dia, tapi harus 3 hari terakhir, itu nggak boleh ada demam sama sesak. Jadi kalau kalian lihat, wah udah 2 minggu nih orang ini, kita tanya, masih ada demam nggak kau? Kalau dia bilang, saya udah nggak ada demam, udah lama, nggak ada sesak. Terus ada sesak nggak kau? Saya nggak ada sesak, udah lama. Kalau demam nggak ada, sesak nggak ada, udah 3 hari nih, 3 hari terakhir nggak ada demam, nggak ada sesak, dan udah 2 minggu, udah bisa keluar. Meskipun PCR-nya itu positif. Kenapa? Karena udah nggak nularin. Dan kalau orang kena COVID, itu PCR-nya tetap bisa positif sampai 3 bulan ke depan. Padahal orangnya nggak nularin. Kan kasihan. Dia diisolasi, gara-gara PCR positif, padahal nggak nularin. Bisa stres orangnya. Makanya sekarang udah nggak perlu nunggu PCR-nya negatif. Jadi wajar kalau kita udah dianggap kata dokter udah sembuh, tapi PCR saya masih positif. Saya percaya yang mana? Percaya sama dokternya. Karena dalam 3 bulan, PCR kalian tuh bisa positif. Padahal kalian udah baik-baik aja. Kayak gitu sih Kak Ruka jawabannya. Positif itu apa kira-kira Dok? Kenapa? Yang bikin masih bisa positif itu apa? Oke, siap. Jadi saya jawab. Jadi gini, kan virusnya masuk ke badan kita ya. Nah, kemudian virusnya itu kan akan melawan imun kita. Kemudian yang kalah mati. Di sini virusnya yang kalah, virusnya mati. Nah, badan kita itu punya tukang sapu, Pak. Punya tukang sapu, Kak. Jadi tukang sapunya itu kerjanya nggak terlalu bagus. Dia nyapu, dia bersih-bersihin yang mati, tapi perlu waktu sampai 3 bulan. Kayak gitu. Jadi sistem di badan kita buat menyapu virus mati tadi perlu waktu 3 bulan sampai benar-benar bersih. Nah, selama itu kita apalagi kalau malas nyapu kayak saya, Dok. bisa makin lama nanti. Nah, jadinya kalau misalnya itu tukang sapu itu kerjanya malas-malasan 3 bulan dia. Jadi ketika makanya ketika misalnya di swab di bulan kedua gitu, di 2 bulan gitu, masih positif, itu sebenarnya kebanyakan kasus virusnya virus mati. Tapi emang PCR itu bisa deteksi virus mati. Jadi virusnya udah mati, tapi si tukang sapunya belum selesai nyapunya. Kayak gitu sih kira-kira, Pak. Jadi PCR itu masih mendeteksi virus yang mati itu, maka kemudian di hasilnya masih positif gitu ya? Betul, makanya kalau pas udah di akhir-akhir itu padahal orangnya udah sembuh, virusnya udah mati, tapi masih positif. Karena tukang sapunya belum kelar. Tommy, anggap aja virusnya kayak saya, malas nyapu. Ya. Oke, Dok. Tadi ada pertanyaan nih. Tadi anak dan balita sudah disebutkan ya, Kak Eri ya. Kalau sampai sesak nafas harus bawa ke dokter, ke perawatan ya. Nah, ini ada yang bicara tentang stres ini, Dok. Ini sering galau ini, Bobby dari Kabar. Sebenarnya tadi ada Tono juga pertanyaannya, kalau sudah pernah kena apakah bisa kena lagi? Tadi dokter sudah jawab ya, bisa. Bisa. Oke. Dok, sebenarnya apa hal yang paling mendasar ketika seorang sedang stres kemudian membuat imun tubuhnya menjadi lemah sehingga sangat rentan terpapar COVID? Kurang piknik. Ya. Jadi gini, gampangnya. Jadi kalau kita lagi stres, itu kita ngeluarin hormon-hormon, ngeluarin zat-zat yang salah satunya
ada namanya kortisol itu bisa menekan imun kita. Itu memang ada. Jadi kalau misalnya kondisi kita lagi stres itu kita akan jadi lebih nggak fit kondisinya dan resiko kita kena penyakit menular seperti corona itu jadi lebih tinggi. Dasarnya sih seperti itu. Tadi ada juga lagi dok, kayaknya masih minta penegasan ini. Gimana? Seberapa aman sih vaksin ini? Ya, seberapa aman sih vaksin ini buat manusia, buat seseorang ya? Oke, jadi kalau ditanya seberapa aman, sebenarnya gini, kalau kita berpikir itu nggak ada obat, nggak ada vaksin, itu yang nggak punya efek samping gitu ya. Jadi efek samping itu selalu ada gitu. Terutama buat orang-orang misalnya yang kayak saya nih, alergi saya banyak, otomatis saya ketika divaksin resiko saya lebih tinggi gitu. Jadi bisa kayak gitu. Kemudian seberapa amannya? Sebenarnya gini, selama yang divaksin itu, kalau dari penelitian, selama yang divaksin itu nggak sampai, saya lupa angkanya 10 apa 20%, nggak nyampe 1/5, itu keluhannya berat, dan nggak boleh ada yang meninggal dunia ketika penelitian, itu hitungannya sudah termasuk aman gitu. Tapi kalau ditanya di umum nih, maksudnya kayak di Indonesia atau di seluruh dunia, belum ada ininya, belum ada penelitian kayak harus seberapa aman gitu. Tapi amannya kalau penelitian awal, selama ya di bawah 1/5 itu semuanya baik-baik aja, keluhannya ringan, itu udah termasuk aman hitungannya. Dan nggak boleh ada yang meninggal. Gitu sih Kak, kira-kira. Oke, ada juga kayaknya Roy ini belum bisa terjawab pertanyaannya. Gimana? Bagaimana? Jadi pencegahan untuk 0 sampai 12 bulan. Kan tadi sudah. Oh, tadi 1 tahun ke atas soalnya tadi ya? Iya. Nah, ini 0 sampai 12 bulan itu gimana, Dok? Nah, cocok Kak Roy ini. Anak saya 6 bulan sama kita. Kita sama-sama mikirnya gimana caranya buat di bawah 1 tahun. Jadi gini, untuk ini saya panjangin dikit ya sampai yang 2 tahun. Jadi anak umur 0 sampai 2 tahun ya, sebelum dia ulang tahun yang kedua, jangan kasih masker. Ya, kalau dia udah ulang tahun kedua, kasih masker nggak apa-apa. Sebelumnya jangan kasih masker, jangan kasih face shield. Nggak boleh. Kenapa? Karena anak umur segitu nggak bisa ngomong kalau dia sesak. Jadi yang ada ntar kejadiannya, misalnya kasih face shield atau kasih masker, ketutup hidungnya, ketutup mulutnya, nggak bisa napas. Gimana? Jadi jangan pakai masker, jangan pakai face shield. Nah, perlindungannya gimana? Mau nggak mau, itu sama sekali bener-bener minimalisir. Kayak terutama ya ke tempat-tempat yang ruang tertutup kayak ke rumah orang gitu. Jadi bener-bener kalau saya cuma ya keluar aja gitu ke lingkungan-lingkungan yang terbuka gitu. Karena di lingkungan terbuka tuh resiko COVID-nya lebih kecil sebenarnya. Jadi bener-bener bawanya ke lingkungan terbuka aja dan minimalisir banget kontak sama orang-orang lain, terutama yang lagi sakit. Jadi nggak ada cara khususnya sih sebenarnya, tapi bener-bener dijaga seketat-ketatnya sampai ulang tahun pertamanya lewat dan jangan kasih masker sampai ulang tahun keduanya lewat. Kayak gitu sih Kak. Oke, Dok, ada pertanyaan nih, masyarakat adat yang di daerah terpencil di kampung-kampung apakah akan terkena COVID-19 atau tidak? Tinggal di ruang tertutup, jauh dari perkotaan, apakah boleh vaksin atau tidak? Oke, jadi gini, kalau ditanya apakah akan terkena COVID apa enggak, bisa iya bisa enggak, tergantung seberapa kuat kita bangun ininya, bentengnya. Karena kan bisa kita bilang masyarakat adat itu kan nggak terlalu dekat, ada jarak antara masyarakat adatnya dengan masyarakat kota. Butuh waktu tempuh lah, atau butuh orang yang ke sana untuk virusnya menular. Jadi tadi kan sempat ini juga saya udah pernah dengar paparannya juga kalau udah ada namanya lockdown di masyarakat adat atau lockdown wilayah adat, lockdown kampung itu kan udah ada ya, saya udah dengar ya. Jadi itu bisa benar-benar diterapkan, benar-benar dipantau kalau ada orang yang keluar masuk gitu. Jadi kalau itu kelolosan, apalagi dengan delta ini yang cepat banget nularnya, bahkan kata orang Australia itu 5 sampai 15 detik udah bisa pindah tuh. Saya nggak tahu pasti itu benar apa enggak, kata orang Australia kayak gitu soalnya. Jadi 5 sampai 15 detik udah bisa pindah kata ahli Australia. Jadi harus benar-benar lebih ketat pagernya. Kalau pagernya kelolosan bisa aja ada yang kena. Nah, kalau ditanya apakah butuh vaksin apa enggak, malah sebenarnya vaksin itu untuk yang sehat utamanya. Jadi ketika kita sehat, kita divaksin, kita membentengi ini teman-teman adat kita. Kita semua yang sehat, yang masih muda, semua vaksin, kita bentengin yang sepuh-sepuh sama yang anak-anak yang belum bisa dapat vaksin.
Seperti itu sih, Kak. Ya, dan Hmm. mungkin usahakan hindari bawa anak ke mall kali, Dok, ya? Waduh, saya nggak mikir ke sana. Saya kira masyarakat adat ini apa Ada benar-benar yang dekat menjaga. banyak yang dekat kota, Dok. Oh, kalau ya jangan nih. Oke, kalau banyak yang dekat kota saya izin sampaikan Kak Ruka ya. Jadi ada beberapa hal nih. Kalau kalian ke kota, ini saya kasih tahu apa yang mesti kalian hindari. Satu, mall. Dua, kalau kalian lapar, cari makan, cari yang ruang terbuka. Ya, tenda-tenda gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian masuk ke tempat-tempat restoran, kayak kedai kopi, kafe-kafe yang ruang tertutup, indoor itu resikonya 2 kali lebih gede kalian kena corona itu. Itu ada penelitian. Jadi bener-bener kurang-kurangin itu ke sana, ke mall, ke restoran, ke tempat-tempat tertutup. Kalau mau cari makan, mau main-main ke yang outdoor aja, ke taman gitu, ke jalan-jalan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dalam ruang tertutup tuh hindari. Seperti itu sih Kak Ruka. Oke, ada pertanyaan dari Kakak Mina. Apakah Mm-mm. COVID bisa menular ke binatang peliharaan, misalnya anjing dan kucing? Ini juga dari saya ini dan Reni, karena kami punya anak bulu. Benar, ya untuk Kak Mina sama Kak Ruka. Jadi jangankan kucing anjing Kak, singa aja ada yang ketular Kak, leopard aja ada yang ketular. Jadi harimau tuh ada yang ketular di Amerika. Jadi kalau ditanya apakah corona ini bisa nular dari manusia ke hewan, ada kemungkinannya. Kayak ke kucing, ke anjing, ya tadi ke singa, ke harimau, leopard, catatannya udah ada gitu. Jadi emang bisa. Nah, tapi mereka itu kan bukan ini Kak, bukan apa? Bukan inang aslinya gitu. Inang aslinya tuh kita. Nah, kalau bukan inang asli, kemungkinan besar mereka nggak kenapa-kenapa. Nggak ada efek apa-apa. Nggak bikin, ketika kena corona mereka nggak jadi demam batuk pilek gitu. Enggak. Mereka nggak kenapa-kenapa karena bukan inang asli. Dan kalau seandainya hewan ketular, sejauh ini baru satu hewan yang ketika dia ketular, nularin balik ke manusia. Itu namanya cerpelai. Tapi setahu saya jenisnya nggak ada di Indonesia, adanya di bule-bule itu. Di kita mah aman, nggak ada. Ya. Oke, Dok, ada tadi pertanyaan belum kayaknya kejawab nih. Apa yang Boleh Kak. dasar ketika seorang stres kemudian membuat imun tubuh menjadi lemah hingga rentan terpapar COVID? Ini yang kelompok galawers ini gimana, Dok? Oke, ya, jadi benar. Kalau misalnya imun kita lemah, kita kayak stres gitu, itu memang resiko kita kena sakit menular. Jangankan COVID, batuk pilek biasa itu bisa kena, bisa cepat, tinggi lah resikonya. Jadi kalau misalnya lagi capek gitu, lagi merasa capek, lagi merasa stres, ini lagi galau gitu, fokus istirahat dulu aja di rumah. Jadi bener-bener kalau mau keluar rumah gitu, pastiin kondisinya udah oke gitu. Jadi emang bener itu beresiko kayak gitu, makanya jaga kondisi kalian. Kalau pusing lihat-lihat berita corona ini apa ini pusing ini, bikin waktu aja dijadwalin misalnya jam 6 sampai jam setengah 7 sore itu waktunya ngelihat berita corona. Seserahnya sisanya nggak usah. Itu boleh kayak gitu. Yang bilang bukan saya, yang bilang psikiater itu, ahli-ahli jiwa itu mereka yang bilang. Jadi batasin aja waktu kalian untuk yang stres-stres. Tapi kalau untuk galauer, waduh saya juga bingung gimana itu kayak bisa berminggu-minggu Kak. Gimana itu Kak Ruka galauer itu Kak? Berarti harus bahagia, Dok, ya? Harus bahagia, betul. Oke, ini waktu kita tinggal 28 menit, tapi masih banyak sekali pertanyaan. Ini kayaknya kita puasin dulu vaksinnya, Dok, ya. Boleh, bebas Kak, langsung. Vaksin, 38. kalau sebentar Kak Romba, kalau nggak divaksin, apa alternatifnya? Tadi nanti saya setelah ini apa alternatif kalau tidak divaksin, kemudian ada tadi pertanyaan tentang konvalesen ya. Mana tadi pertanyaan Devi tuh? Tuh terlalu panjang, terlalu banyak ininya. Jadi udah lupa saya. Udah enggak kayaknya udah ini donor plasma benarkah bisa membantu yang terdampak COVID berat? Apakah semua penyintas COVID bisa menjadi donor? Kapan sebaiknya? Oke. Pertama ini yang kalau nggak bisa divaksin apa penggantinya ya. Jadi sebenarnya kekebalan itu macam-macam ya. Kekebalan itu macam-macam. Ada kekebalan yang istilahnya tuh umum gitu. Umum maksudnya semua dihajar. Ada bakteri masuk, ada virus masuk, semua dihajar. Nah itu bisa kita tingkatin tadi dengan nggak stres, terus dengan ya minum ramuan-ramuan atau racikan-racikan tadi, itu bisa ngebantu itu. Nah, tapi ada yang kedua nih, ada namanya kekebalan khusus. Jadi dia cuma bisa untuk tertentu, jadi untuk COVID aja. Dan itu cara dapetinnya cuma 2, yaitu divaksin. Yang kedua, kalian kena COVID-nya terus sembuh.
kena corona terus sembuh. Nggak ada cara lain. Jadi sampai detik ini, kalau memang kalian mau mendapatkan kekebalan khusus tadi, pilihannya cuma dua. Kalian divaksin atau kena terus sembuh. Tapi balik lagi, nggak semua yang kena itu sembuh selesainya dalam keadaan hidup kan. Jadi vaksin ini sejauh ini pilihan lebih aman untuk dapat kekebalan yang khusus tadi. Terus kemudian plasma nih, plasma konvalesen ya, itu efektif apa enggak? Jadi sampai saat ini belum pasti ya, itu masih dalam tahap penelitian. Kita belum sampai ke titik di mana kita bilang plasma ini pasti efektif atau plasma ini enggak efektif. Tapi biasanya dilakukan memang sebagai ikhtiar, sebagai usaha kita supaya ya membantu terutama yang lagi sakit berat. Tapi kalau ditanya apakah pasti efektif, kita belum tahu. Seperti yang tadi saya bilang di awal, belum ada obat kimia, herbal atau apapun yang memang udah pasti bisa nyembuhin COVID, termasuk plasma tadi. Kemudian tadi ada satu lagi kayaknya ya. Iya, penyintas ya. Apakah semua penyintas bisa jadi donor? Jadi penyintas terutama yang bisa jadi donor itu adalah yang laki-laki biasanya. Kenapa? Kalau perempuan diutamakan yang belum pernah hamil dan belum pernah melahirkan. Kenapa? Karena kalau perempuan hamil ya, itu di dalam darahnya itu dia ada antibodi yang kalau apes dan dikasih ke orang lain, itu malah orang lain sakitnya berat karena antibodi si perempuan yang pernah hamil tadi malah nyerang orangnya. Jadi jadi buat kalau kalian pernah kena COVID, jomblo. Ya, jadi untuk yang jomblo-jomblo yang belum pernah hamil, belum pernah menikah, terus pernah kena COVID perempuan itu sejauh ini masih bisa ini donornya. Oke, nah ini vaksin dulu kita tuntasin sebentar lagi dok. Sebaiknya harus satu keluarga dalam satu rumah atau bagaimana? Apakah semuanya perlu vaksin satu rumah atau bagaimana? Oke, sebaiknya ya. Jadi sebenarnya lebih banyak keluarga yang divaksin, lebih baik juga perlindungan di keluarga itu. Tapi memang kan ada orang yang nggak bisa divaksin, misalnya kayak balita gitu, anak-anak kan masih banyak yang belum, atau lansia-lansia yang udah sangat rentak itu kan juga sulit kalau untuk divaksin. Jadi yang kita-kita yang lebih muda divaksin duluan lah. Semakin banyak yang divaksin semakin baik. Kayak gitu sih Kak Ruka. Oke. Nih dok, apakah orang yang sudah meninggal karena COVID-19 masih ada virus yang merekat dalam tubuhnya? Oke, jadi gini, ini cara ngejawabnya gini. Jadi ketika kita meninggal nih, misalnya ada orang meninggal, itu nggak langsung semua badannya meninggal. Nggak langsung semua bagian-bagian kecil di badannya tuh mati. Itu butuh waktu. Biasanya waktunya bisa sampai 4 jam. Ya, 3 sampai 4 jam. Habis itu mulai mati perlahan-lahan semua bagian tubuhnya. Nah, di situ, di bagian tubuh yang masih hidup tadi, kalau ada virusnya, artinya virusnya masih hidup. Makanya ketika orangnya tersebut meninggal, itu bukan kan ada yang suka bilang gini kayak, emang mayatnya batuk, emang mayatnya bersin gitu kan. Nah, sebenarnya yang ditakutin itu, kalau misalnya di sini ada yang pernah ini menghandle mayat, kayak mandiin jenazah, itu kalau digoyang, itu kan resiko ada yang kepercik. Dan ketika dipercik tadi, itu mungkin aja dari mulut atau hidung. Yang bisa aja masih ada virusnya, berhubung belum mati semua selnya. Oke, berarti paling bahaya ini kalau di kampung kami kalau mau pergi kubur orang itu malah harus lompat-lompat digoyang-goyang. Oke, ini masih ada ini banyak dok. Pernah kena stroke, mau vaksin ditolak. Ada yang punya penyakit bawaan seperti diabetes. Jadi kira-kira gini, kondisi apa saja yang tidak memungkinkan untuk divaksin? Oke, jadi sebenarnya kalau yang penyakit-penyakit banyak itu nggak boleh divaksin itu peraturan yang lama ya. Makin kesini makin sedikit sebenarnya yang nggak boleh divaksin. Nah, jadi biasanya gampangnya sih gini ya, kalau misalnya kalian ada yang terutama yang buat dekat kota, itu bisa ini dulu kayak misalnya kalian udah tahu nih kondisi kalian apa, itu tanya dulu ke mungkin kalau berobat ke puskesmas terdekat atau ke ya tempat klinik terdekat gitu, tanya dengan kondisi saya sekarang saya boleh vaksin apa enggak. Kalau boleh, minta ini, ada namanya surat layak vaksin. Nah, itu diminta, nanti ketika vaksin, kalau emang udah disetujui, tinggal dikasih. Itu jauh lebih cepat, karena sekarang itu beda-beda. Kayak contohnya nih, saya ambil contoh. Dulu diabetes, kencing manis 100% nggak boleh. Sekarang boleh, selama gula kalian oke. Terus habis itu dulu darah tinggi nggak boleh. Sekarang boleh, selama tensinya ketika diukur nggak di atas 180. Jadi, semuanya berubah, semakin lebih longgar sekarang karena udah banyak tahu ternyata aman gitu. Jadi
jauh lebih baik kalau emang bisa ditanyain aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, datang aja, ceritain kondisinya. Nanti biasanya akan dibantu kok. Apalagi terutama yang dari daerah-daerah itu akan bisa kayak dibantu. Oh ya udah, ini nggak boleh vaksin dulu, tapi abis ini ada yang perlu dilakuin nih, ada ini itu akan dibantu. Tenang aja. Gitu sih Kak. Makasih dok. Saya pikir yang dari daftar-daftar ini kalau yang HIV boleh boleh vaksin dok? Nah, dulu nggak boleh kan? Sekarang boleh. Jadi nanti yang HIV, jadi mungkin udah pada tahu juga yang HIV itu kan bisa dicek CD4 tuh ya, udah pada tahu ya. Jadi nanti dicek kalau CD4-nya di atas 200 langsung boleh. Setahu saya kayak gitu. Jadi udah bukan kaku nggak boleh. Nanti kalau misalnya masih kecil CD4-nya nanti diobatin, dilihat, diperiksa lagi, kalau bagus boleh vaksin. Kayak gitu. Jadi udah boleh, Kak. Tapi yang autoimun belum boleh ya, Dok ya? Autoimun tergantung autoimunnya, Kak. Autoimunnya apa? Jadi nanti biasanya ditanya autoimunnya apa. Kalau ada beberapa yang udah boleh, kayak yang cuma di kulit, yang ringan-ringan itu udah boleh. Oke. Kayak lupus tuh nggak boleh, Dok ya? Nah, kalau lupus itu tergantung keputusan dokter yang merawatnya. Karena lupus itu kompleks, Kak. Jadi ada yang kondisinya dari berat banget sampai ringan banget. Jadi benar-benar tergantung dokter yang merawat. Kalau lupus pasti kan punya dokternya. Langsung tanya tuh ke beliau-beliau itu. Oke. Dan sekarang orang hamil juga belum boleh, Dok ya? Ini juga baru, Kak. Jadi hamil itu sekarang udah boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau yang hamil mau vaksin, pas kontrol mungkin itu ke bidan atau dokter kandungannya coba ditanyain. Oke. Kalau yang HD, Dok? Nah, kalau buat cuci darah itu sejauh ini tergantung kondisinya ya. Jadi kalau cuci darah tuh harus benar-benar ditanya ke penanggung jawabnya. Kan ada dokter penyakit dalam ahli ginjalnya tuh biasanya kalau cuci darah. Coba diminta tanyain ke perawatnya tolong sampein ke beliau gitu. Boleh apa enggak dengan kondisi sekarang, karena beda-beda tergantung kondisi ginjalnya seperti apa. Oke, sekarang saya ada yang tadi raise hand ya, ada Kak Romba, ada Kang Noci, ada mana ini udah pada hilang semua yang raise hand. Kak Romba masih ada? Host? Kang Noci masih ada? Kang Noci? Masih ada Kang Noci. Ada Kang Noci. Host, tolong di-unmute. Oke, makasih Kak Sekjen. Selamat siang Dokter Adam ya. Makasih. Ini pertanyaannya tadi sih sudah saya share di chat semua. Soal minuman yang alkohol tadi dapat membunuh virus itu ya, betul ya, Dok ya? Betul, betul Kak Noci. Nah, alkohol itu kan di Indonesia itu banyak diminum sebenarnya kan. Ada berbentuk tuak atau apa segala macam minuman-minuman lokal kan. Apakah itu juga dapat membantu mengurangi virusnya? Itu yang pertama. Lalu kalau diminum ya, diminum. Yang kedua, soal perokok nih Dok. Yang perokok ini. Tapi sudah divaksin. Itu tingkat kerentanannya gimana Dok? Apakah malah membantu mengurangi virusnya atau dapat memperparah? Makasih Dokter. Makasih Kak Sekjen. Ya, sama-sama Kak. Ya, jadi pertama untuk alkohol ya. Jadi alkohol nih yang bisa membunuh virus itu kadarnya harus 70% ke atas atau minimal 60% tuh kalau diminum bisa mati itu orang. Jadi nggak dianjurin ya. Jadi sebenarnya nggak boleh minum alkohol yang levelnya buat ngebunuh virus, itu nggak boleh karena malah bahaya buat badan kita. Jadi antara emang mungkin ntar berat di pencernaan atau hatinya bermasalah nih, hati kita yang sebelah kanan ini bermasalah. Jadi baiknya sih jangan minum alkohol dengan dosis buat ngebunuh ini nih, ngebunuh kuman. Nah, kemudian kalau ditanya apakah itu bisa bermanfaat, misalnya kayak alkohol kayak tuak gitu dengan kadar yang di bawah itu gitu, yang kadar kayak 5, 10 gitu, apakah bisa bermanfaat? Ya, kayak bir gitu apakah bisa bermanfaat apa enggak? Baik lagi, kita belum tahu sama sekali karena belum ada penelitian tentang itu. Jadi kalau ditanya apakah bermanfaat, mungkin iya, mungkin enggak. Tapi yang jelas kalau misalnya nggak ada masalah buat kesehatan kalian, ya sejauh ini nggak masalah, atau ada anjurannya di komunitas adat, ya sejauh ini silakan aja dilakukan. Kayak gitu sih. Tapi
jangan beranggapan pasti bisa bunuh COVID, pasti bunuh corona itu jangan beranggapan pasti bisa bunuh corona. Dan jangan diminum yang buat cuci tangan tadi ya, bahaya soalnya itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya itu tadi, oh ya rokok ya. Jadi kalau untuk rokok, jadi memang benar orang yang merokok itu sejauh ini dia punya resiko lebih tinggi, sedikit lebih tinggi untuk sampai dirawat di rumah sakit kalau kena COVID. Jadi kalau ada 2 orang laki-laki, satu perokok satu enggak, yang si perokok tadi kemungkinannya bisa 1,5 sampai 2 kali lebih tinggi untuk masuk ke rumah sakit gara-gara corona. Tapi karena divaksin, artinya kemungkinan jadi jauh berkurang. Ya, jadi vaksin itu membantu juga untuk para perokok tadi. Jadi kalau misalnya tadi Pak Noce itu perokok, terus sudah divaksin, resikonya akan cenderung lebih berkurang. Tapi kalau misalnya lebih bisa mengontrol rokoknya, misalnya dari awalnya mungkin seminggu 1 selop, terus dikurangin jadi seminggu sebungkus, itu bakal jauh lebih oke lagi. Tapi balik lagi saya kembalikan, kan saya nggak mungkin melarang-larang gitu. Tapi yang jelas kalau perokok dan sudah divaksin, perlindungan tetap ada kok. Tenang saja, Kak. Ada lagi yang mau bertanya langsung ke dokter? Saya. Titi, Dokter. Titi Pangestu. Sore. Ya. Kak Romba. Oh, oke, Kak Romba dulu ya, baru Titi. Sabar ya, Titi ya. Ya, terima kasih dokter. Ini soal vaksin. Ya, Kak Romba. Beberapa waktu yang lalu di Toraja ya, vaksin massal yang pertama itu kemudian dia tertunda sampai sekitar dari jadwal awal, kemudian tertunda sekitar 2 dan ada yang 3 minggu. Nah, itu bagaimana kira-kira efektivitas dari vaksin itu? Itu Kemudian vaksin kasusnya yang kedua, Kak, maksudnya, Kak? Ya. Vaksin yang pertama sampai kedua ketunda gitu ya, Kak ya? Ya, tertunda. Vaksin apa itu, Kak? Kalau boleh tahu, Kak? Sinovac kan yang Oke, Kak. ya itu. Sinovac ya? Oke. Ya, sama kasusnya juga. Terus anak saya kan kemarin dia kena COVID yang sudah vaksin pertama, setelah itu ternyata menunggu vaksin kedua, kena COVID yang kedua. Kena COVID yang kedua. Nah, jadi Maret mereka divaksin. Kena COVID-nya April. Nah, sekarang ini apakah masih disambung aja langsung ke vaksin yang kedua atau itu gimana? Atau harus mulai dari awal lagi? Oke, Kak. Ya, pertanyaan pertama soal vaksin. Kemudian kedua, tadi kan dokter sudah mengatakan bahwa sebenarnya tidak harus murni PCR-nya negatif, karena kadang bangkainya juga pun masih akan terdeteksi. Nah, bagaimana memastikan bahwa itu sudah tidak menular? Ya, Oke, itu Kak. aja. Oke, ya. Jadi pertanyaan pertama, vaksin Sinovac ketunda, efeknya gimana? Jadi ini saya mau jawab pakai ini, Kak. Jadi Kak Romba ini ada penelitian yang cukup unik, Kak, di Inggris. Jadi mereka sengaja menunda vaksinnya. Dan ternyata ketika ditunda, malah efektivitasnya lebih besar. Bahkan ini ada orang nih, tapi ini bukan Sinovac ya, ini AstraZeneca, ditundanya hampir setahun, Kak. Vaksin 1, vaksin 2-nya, ternyata jauh lebih tinggi. Malah lebih hebat vaksinnya. Jadi dari penelitian itu, banyak ahli yang berpikir, kalau misalnya untuk vaksin lain itu juga seperti itu, walaupun kita belum tahu pasti. Ya, tapi yang jelas, kalau untuk keamanan itu nggak ada masalah. Dan nggak perlu diulang dari yang pertama lagi. Tetap langsung lanjut yang kedua. Dan potensinya malah lebih oke. Terus kemudian yang kedua, untuk tadi anaknya Kak Romba ya, udah vaksin pertama, menunggu vaksin kedua, terus kena COVID. Nah, sejauh ini cukup sambung lagi aja. Jadi kan habis sembuh, tunggu 3 bulan ya. Nanti terus langsung divaksin, langsung vaksin kedua aja. Nggak perlu ulang dari vaksin pertama. Nggak apa-apa. Bahkan itu kalau sudah pernah kena COVID dan nanti vaksin, itu akan jauh lebih oke lagi antibodinya sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana memastikan masih menular apa tidak ya orangnya ya. Jadi sampai saat ini, untuk memastikan seseorang masih menular apa enggak, itu sebenarnya bukan PCR, Kak Romba. Ada namanya kultur virus, yaitu virus yang dari swab itu diswab, virusnya diambil, ditanam. Ada tempat penanamannya sendiri, selnya nanti dilihat hidup apa enggak, dia bertambah banyak apa enggak. Itu caranya, tapi itu caranya enggak semua tempat bisa melakukan. Dan bahkan negara-negara maju yang keren-keren kayak Amerika, Inggris itu juga sangat-sangat terbatas yang bisa melakukan itu. Jadi itu nggak rutin dilakukan. Jadi bahkan dengan PCR negatif aja sebenarnya kita nggak bisa meyakinkan kalau memang 100% nggak menular karena caranya cuma kultur virus tadi. Dan angka-angka tadi yang sempat saya sebut tuh yang tadi saya bilang nggak usah tunggu PCR lagi. Kenapa kita tahu itu?
itu dari penelitian-penelitian kultur virus. Karena ternyata Kak Romba nih, di orang yang nggak ada gejala, itu hari ke-8 sampai hari ke-9, virusnya udah nggak ada yang hidup. Dan di orang yang udah nggak ada demam sama nggak ada sesak, udah nggak ada virus yang hidup. Makanya peraturan itu muncul. Seperti itu sih Kak Romba. Oke, habis itu, Dok, ini ada pertanyaan. Apa lagi nih? Vaksin diberikan sertifikat, diberikan kebebasan jalan, namun orang yang tidak saya pikir ini nanti bisa kita bahas ya, karena vaksin ini di Indonesia, Dok, kan kemudian dianggap wajib. Padahal sebagai hak publik, layanan publik kan mestinya tergantung masyarakat dong ya, gitu ya, harusnya sukarela. Nah, ini ada persoalan advokasinya ini teman-teman. Nanti kita bahas sendiri ya di konsolidasi internal terkait paksaan ini, karena sekarang memang Dok di Indonesia bahkan ada dari pemerintah, oke, sekarang kita kasih kamu gratis ya, kamu nggak mau. Tunggu waktunya di mana nanti kita nggak gratis lagi, dan kemudian kamu mau jalan kita nggak kasih jalan, atau mau layanan kita nggak kasih layanan. Saya rasa itu urusan lain Dok ya, bukan urusan medis, itu urusan kebijakan. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, Onim ya. Kemudian Titi, lalu Eli. Kemudian tadi ada Alam mau raise hand-nya. Kita masih punya waktu 15 menit lah biar kita nanti setelah itu bisa penutupan sebentar. Ya. Ya, Titi. Oke, terima kasih. Selamat sore Dr. Adam. Selamat sore Kak Saya Titi. ingin bertanya penggunaan masker ganda di wilayah seperti sekarang ini kan kota lagi. Oh, nggak kedengaran, Ti. Ya, halo, Dokter. Halo, ya. Iya, Ti ya. Pakai headset ya. Oke. Suaranya Teteh nggak kedengaran. Oke, aku Ya, halo. Ti, udah aku baca tadi pertanyaannya Titi. Sorry Ti, saya lupa menyampaikan. Tadi pertanyaan Titi adalah untuk situasi sekarang ini, Dok. Titi ini tinggal di Bekasi, di luar planet bumi, Dok ya. Oh iya, planet bumi ya. Ya, di Bekasi. Apakah keluar rumah pakai masker ganda seperti anjuran pemerintah itu betul-betul efektif? Oke, ya. Terima kasih Kak Titi pertanyaannya. Jadi masker ganda apakah efektif? Ya, jadi jadi masker ganda itu lebih oke dibandingkan kita pakai masker kain doang atau masker medis doang. Jadi kalau misalnya memungkinkan, jadi masker ganda itu maskernya medis dulu dipakai, di atasnya tiban masker kain. Ya, itu memang bisa meningkatkan kemampuan pencegahan kita terhadap corona ini. Itu benar, itu bisa. Jadi saya ambil contoh gini, misalnya si masker kain itu angka kemampuannya di angka sekitar 60%. Si masker medis 70%. Kalau didobel jadinya antara 80-90. Kayak gitu, Kak. Jadi, apakah itu dianjurkan? Iya, benar dianjurkan. Kalau memungkinkan. Dan kalau kalian nggak punya penyakit saluran napas ya, kalau pakai itu pengap, kayak jadi sesak, nggak apa-apa, satu masker aja nggak apa-apa. Kayak gitu sih, Kak. Oh, kalau ditanya apakah anak kecil boleh apa enggak, dipastikan dulu kondisi anak kecilnya, dia sesek atau merasa nggak nyaman apa enggak. Kalau misalnya anak kecilnya itu merasa kok kayaknya sesak pakai ini atau nggak nyaman, balikin aja satu masker. Itu yang lebih dianjurnya terutama ke dewasa sehat sebenarnya. Gitu sih Kak Titi. Kayak gini boleh nggak Dok jadi masker lapis kedua nih? Di dalam masker medis, soalnya saya bungkus sapu tangan. Boleh Dok? Jangan. Jadi jadi apa? Ada satu ini Kak, ada satu penelitian di Amerika Serikat. Dia bilang kalau kita pakai itu kan kayak buff gitu ya, kayak sarung kayak sapu tangan atau yang dulu di leher diangkat gini diikat kan. Itu penelitiannya bilangnya belak-belakan. Dia terang-terangan bilang itu mendingan gak usah pakai masker, sama aja efektivitasnya kayak gitu Kak. Oke. Berarti ini nggak berguna berarti ya? Iya, jadi jangan pakai itu. Masker, kalau mau masker kain aja atau masker medis aja nggak apa-apa, cukup. Oke, mantap. Makasih Dok. Iya, sama-sama. Yang kedua itu sapu tangan, Jen, bukan masker. Benar, maksud saya kan tahu bisa gitu loh. Namanya juga coba. Oke, Ibu Eli, anggota Dewan Aman Nasional ini Dok. Iya.
Sudah vaksin beliau. Wah, Vaksin mantap. udah. Kampungnya Oke. tapi tetap vaksin, Dok. Luar biasa. Luar biasa. Ibu. Oke. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Kak. Ya, oke. Saya mau cerita sedikit di kejadian saya di tahun 2020, tepat-tepatnya itu di bulan April, saya mengalami badan saya panas sekali, kemudian saya batuk, pilek, dan juga memang indera penciuman dan juga perasa saya memang hilang. Tapi di waktu itu, waktu mulai boomingnya corona di Indonesia, itu sepertinya itu kalau yang kena corona itu sepertinya itu seperti aib apa gimana dulu. Lain kalau untuk saat ini mereka sudah tahu semuanya. Jadi sudah bahu membahu kalau untuk masalah ini. Jadi yang jadi pertanyaan saya, tapi yang untungnya waktu itu, Dok, saya tidak mengalami sesak napas. Kalau untuk ke dokter, waktu itu saya memang tidak ke dokter, kemudian saya cuma minum ramuan-ramuan tradisional yang turun-temurun, karena kalau untuk ke dokter, seperti itu waktu itu memang ada ketakutan kalau untuk ke dokter, karena katanya nanti kita diisolasi, kita cuma sendirian, kita tidak ditengokin, apa bla bla bla, segala macam. Kemudian nanti orang kampung tahu kalau kita nanti kena COVID, nanti kita dijauhi, kan seperti itu waktu pertama booming itu di tahun 2020 itu. Jadi yang jadi pertanyaan saya, Dok, apakah saya itu sudah terkena corona apa gimana gitu, Dok? Kemudian setelah saya sembuh, alhamdulillah saya sembuh sampai saat ini dan saya sudah COVID, saya sudah vaksin, tapi baru pertama kali vaksin yang pertama, belum yang kedua. Yang kedua mungkin sekitar 1 minggu lagi. Saya masih dapat Sinovac, Dok. Itu vaksin saya. Jadi itu pertanyaan saya, apakah saya dikategorikan sudah terpapar virus corona atau gimana? Kemudian apakah antibodi saya itu setelah saya sembuh sampai saat ini alhamdulillah memang saya ada batuk, tapi untuk indera penciuman sama perasa saya tidak hilang untuk saat ini. Saya ada batuk, pilek cuman sebentar, cuman batuk yang agak panjang ini. Nah, itu, Dok. Itu pertanyaan saya, Dok. Terima kasih, Dok. Berapa lama Kak Eli indera penciumannya hilang, Kak? Waktu itu, Kak? Waktu itu ada sekitar 2 mingguan itu. Saya indera penciuman saya benar-benar. Memang saya waktu itu isolasi mandiri di rumah. Saya memang nggak keluar itu selama 1 bulan. Saya memang nggak keluar rumah itu, Dok. Nah itu saya menjaga kan nanti jangan keluarga besar saya terpapar, dan juga saya ngasih tahu sama keluarga saya apapun kepentingan dan kebutuhan sama saya yang ada kepentingan sama saya cukup lewat WhatsApp saja, jangan ke rumah saya. Nah, itu alhamdulillah keluarga saya mengerti keadaan saya waktu itu. Terima kasih, Dok. Ya terima kasih Kak Eli pertanyaannya. Jadi begini. Kalau yang tadi Kak Eli tanyakan itu kan kondisinya udah kehilangan penciuman tapi nggak sempat di swab ya. Terus apakah positif apa enggak? Jadi tadi saya sempat bicara di awal kalau misalnya ini ada suspek itu orang yang kita curigai corona, itu yang ada demam, ada batuk, ada diare yang lain-lain, ini yang sudah pasti corona, sudah pasti itu sudah swabnya positif. Nah, ada orang tengah-tengah ini. Bahasa Inggrisnya tuh probable atau hampir mungkin, bahasa Indonesianya hampir mungkin corona. Orang-orang itu adalah yang indera penciuman sama indera perasanya hilang tanpa penyebab yang jelas, durasinya biasanya 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kalau kita ngelihat dari cerita Kak Eli tadi, kemungkinan ya itu sekitar 80%, ya sekitar 8 dari 10 peluangnya itu Kak Eli itu sebenarnya kena corona, ya. Tapi kita nggak bisa memastikan Kak Eli karena Kak Eli kan udah divaksin nih, ya. Jadi sebenarnya ada caranya, Kak. Jadi sebelum divaksin, misalnya kayak dulu awal-awal, cek antibodi, tahu nggak tuh yang ditusuk di jari itu pakai alat? Nah, itu kalau misalnya ternyata Kak Eli nggak pernah swab, nggak pernah PCR, terus sekarang baik-baik aja, ketika diperiksa itu ternyata positif, artinya udah kena tuh yang dulu. Tapi sekarang Kak Eli udah vaksin. Kalau udah vaksin, Kak Eli juga udah punya antibodinya, meskipun yang sebelumnya nggak kena. Jadi kita udah nggak bisa mastiin.
Oh, begitu ya dok ya. Begitu. Oke, terima kasih. Tapi misalnya gini, ini kan udah berlalu ya Kak Eli ya, maksudnya udah lewat. Sekarang Kak Eli juga alhamdulillah kondisinya sehat-sehat aja. Kalau memang itu betul, kalau emang sebelumnya itu Kak Eli kena dan sekarang udah sehat, kemungkinan kalau misalnya kena itu antibodinya Kak Eli setelah divaksin pertama ini bisa sekitar 3-4 kali bahkan 10 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak pernah kena tapi udah divaksin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting jaga kesehatan terus. Aman vaksin kedua Ibu Eli ya dok ya? Aman, harusnya aman. Malah ketika vaksin kedua makin cespleng lagi naiknya itu. Oke. Alhamdulillah. Sempat curhat agak galau mau vaksin dok. Berarti sudah bisa dikirim kode jadi di sini ini buat yang udah pada ya, oke, dok. Buat yang udah pada pernah kena malah jangan ragu divaksin ya. Ya, dok. Tadi ini masih ada soal vaksin. Dari mana asalnya vaksin ini? Kan kalau nggak salah Sinovac itu dari Cina ya dok ya? Sinovac. Betul. Sinovac dari Cina. Kan satu-satu. Sinopharm Cina. Oke, Sinovac. Jadi yang di Indonesia ya Sinovac Cina, Sinopharm Cina, AstraZeneca Inggris. Nanti ada yang mau masuk Indonesia tuh 2, Pfizer Moderna. Pfizer itu perusahaannya Jerman, tapi yang penelitiannya di Amerika, Moderna itu Amerika. Oke. Vaksin Nusantara kita nggak punya ya dok ya? Lagi jalan nih, ada merah putih, ada Nusantara. Kita tunggu aja hasilnya gimana. Oke, ya. Tadi ada pertanyaan, menurut saya ada tadi pertanyaan. Dalam situasi sekarang ini sebenarnya kira-kira kapan ini dok herd immunity itu bisa terlaksana di Indonesia? Kemudian sekarang tuh berapa persen sih dok yang namanya betul-betul herd immunity, kekebalan kelompok itu? Nah, jadi gini, herd immunity itu angkanya ya, misalnya kayak kita mau angka berapa sih target herd immunity, itu bisa berubah-berubah tergantung si virusnya tadi. Kan tadi semakin virusnya cepat menular, kayak varian Delta, itu artinya akan lebih banyak lagi yang butuh kebal. Nah, kalau kita ngitung pakai apa? Pakai varian yang dulu tuh, yang awal dari Cina, itu di angka 60-70 udah oke. Tapi kalau kita memperhitungkan varian Delta, seandainya semua di Indonesia itu varian Delta semua, itu kita butuhnya hampir 90%, sekitar 87% butuhnya. Jadi semakin nanti kalau misalnya ada varian baru lagi, misalnya varian Nusantara atau varian Indonesia yang angkanya lebih tinggi, bakal naik lagi jadi 90. Jadi kalau kita bisa melindungi orang-orang itu, menjaga protokol kesehatan, kita mencegah itu nggak muncul sebenarnya ya. Dan kalau di Indonesia sekarang ya tadi baru sekitar 5-10%. Kita masih jauh tuh menuju 70 aja minimal, masih cukup jauh. Mudah-mudahan sih segera tercapai ya. Oke. Dok, ini ada satu pertanyaan karena pasiennya yang lagi isoma menyimak ini. Punya penyakit bawaan paru, setelah sembuh kapan bisa vaksin? Nah, kalau setelah penyakit bawaan parunya apa nih, nggak dikasih tahu ya. Jadi gini, kalau misalnya untuk vaksin itu tetap aturannya sama 3 bulan setelah sembuh atau setelah selesai isoman. Jadi kalau dokter di sana udah bilang kamu udah sembuh, udah bisa selesai isoman, selesai isolasi, ya udah tunggu 3 bulan, nanti udah bisa vaksin kedua. Nah, tapi kalau punya penyakit paru, biasanya dipastiin juga penyakit parunya lagi kumat banget apa enggak. Kalau lagi nggak kumat banget, lagi kondisinya bagus, nggak apa-apa divaksin. Oke, makasih dok. Mudah-mudahan sama-sama Kak Ruka. Isoman sudah mendengar, tetap semangat ya. Yang isoman harus semangat untuk sembuh ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari kawan-kawan dari Sahnil PW Aman NTB. Kita punya waktu 7 menit lagi. Sahnil? Oke, dok, kalau asma boleh vaksin dok? Boleh, selama nggak sering-sering kumat. Kalau udah lama vaksinnya boleh, udah lama asmanya kumat boleh. Oke, ya, Sahnil. Iya, selamat sore Kak Sekjen, selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Kak Sanil. Ya, sedikit saja ini, saya sering melihat ini dari beberapa warga sebelum memakai masker, baik yang masker baru maupun lama yang sudah dipakai, entah itu kain atau dari yang dibeli di apotek, sering dibasahi terlebih dahulu dengan alasan ini menghindari supaya debu tidak langsung masuk ke hidung. Tapi bagaimana dengan virusnya yang lebih suka di tempat lembab,
atau dingin seperti misalnya kita basahi masker seperti ini. Tolong penjelasannya Pak Dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Sahnil. Ini tajam banget nih pertanyaannya. Ini buat yang lain juga biar tahu ya, ntar Pak Sahnil juga tolong kasih tahu ke ini teman-temannya yang suka begitu. Jadi gini, kalau masker ya, itu bekerja paling bagus ketika kondisinya kering. Ketika kita bikin masker basah, itu ada 2 efeknya Pak. Yaitu pertama, maskernya kemampuan penyaringannya akan berkurang. Jadi mau kita basahin alkohol atau wangi-wangian atau parfum, itu kalau dia basah, kemampuan maskernya berkurang. Itu satu. Yang kedua, nanti ketika basah, itu pertukaran udara berkurang. Jadinya lebih pengap. Udah pengap, efektivitas menyaring virusnya berkurang. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Nanti Pak Sahnil saya minta tolong sampaikan ke teman-teman yang melakukan itu ya Pak. Ya. Lebih baik jangan dilakukan. Seperti itu sih Kak Sahnil. Oke, banyak yang basahin masker pakai kayu putih dok, termasuk Ya. kadang-kadang biar harum. Ya, baiknya jangan. Kalau mau nih gini, kalau mau basahin, kalau mau dibasahin kayak pakai alkohol tadi atau pakai minyak kayu putih, itu tunggu kering baru dipakai. Kan kalau kering baunya masih nyisa. Jadi kalau tujuannya supaya baunya enak nggak apa-apa, tapi jangan pas lagi basah ya. Itu sih. Oke. Tunggu kering ya. Ya senang Tommy ngetawain saya. Soalnya saya ini dok, bukan. Saya itu dari dulu memang penggila minyak kayu putih. Jadi begitu minyak kayu putih naik daun, langsung saya mandi minyak kayu putih dok. Ya. Kak Ruka kalau mau semprot sejam sebelum pergi lah gitu. Sejam sebelum pergi udah kering nih, pakai masih ada bau-baunya Kak. Wah saya mandi aja 5 menit sebelum pergi dok. Waduh. Parfumnya minyak kayu putih. Ini, oke. Masih ada pertanyaan yang kita tinggal 4 menit lagi ya dok ya. Oke, ada menit. Tadi Alam nggak jadi ya bertanya? Iya, vaksin massal. Oke, tadi ada pertanyaan yang menurut saya menarik sekali di sini. Ada yang, Sinovac itu tidak efektif untuk Delta, dok? Bukan tidak efektif, tapi penelitiannya belum ada. Kita belum tahu, bukan tidak efektif, gitu Kak. Bukan tidak efektif, Gaby, tapi belum ada penelitian, ya. Jadi jangan sok kasih tahu, jangan sok tahu ya. Oke. Ada tadi ketahuannya saya emang jarang mandi, tapi sekarang 2 kali sehari mandi gara-gara pandemi. Oke, boleh kita minta satu lagi pertanyaan dok dari Novi? Boleh Kak, nggak apa-apa. Oke. Novi? Tolong dok, semua golongan darah boleh vaksin ya? Boleh, nggak ada masalah. Soalnya saya golongan darah bangsawan, dok. Waduh, biru dong ntar. Ya, halo Kak Novi. Aku nanya. Novi, langsung. Apa efek samping udah vaksin pertama nih Sinovac nih? Terlalu ada efek yang gimana? Capek, ngeluh apa segala nggak ada. Nah, lebih paman aku ngerasa ketika aku masa nifas nih. Nah, apakah vaksinnya berlaku atau manjur nggak nih sama badanku itu gimana dok? Itu aja. Terima kasih. Oke, ada keluhan tadi ya pas habis vaksin ya jadinya ya? Nggak ada keluhan. Oh, nggak ada keluhan. Oke, jadi sebenarnya ini kan balik lagi tadi saya sempat cerita kalau misalnya ada keluhan itu artinya vaksinnya lagi kerja. Tapi sebenarnya ada atau tidak ada keluhan, vaksin tetap kerja. Ya, jadi bahkan sebenarnya nih kalau kita bikin grafiknya, kalau kayak kita bikin angkanya, itu yang nggak ada keluhan jauh lebih banyak Kak Novi sebenarnya dibanding yang ada. Nggak ada masalah, tetap kerja kok vaksinnya. 2 menit lagi. Alam, singkat, padat, jelas, langsung. Ya, sore dok. Sore, Kak Alam. Ya, tadi dokter sampaikan kalau penyintas COVID itu setelah dinyatakan negatif, ya, kemudian melakukan swab antigen atau PCR, itu kemudian tetap positif. Nah, di Indonesia itu dijadikan sebagai persyaratan untuk perjalanan. Aku tidak mau tanya soal ini syarat administrasi atau kebijakan publik, pelayanan publik, tetapi lebih pada pandangan medis. Apakah ini efektif? Dari sisi pandangan medis dengan kebijakan pemerintah seperti ini atau seperti apa ya? Ya,
Oke, ya terima kasih Kak Alam pertanyaannya. Jadi mungkin di sini ada yang tahu Tirta ya, Dokter Tirta ya, yang suka nyablak itu kemana-mana di TV. Itu saya sama beliau udah pernah menyampaikan juga ke perhubungan, ke Kementerian Perhubungan tentang masalah ini. Cuma nggak diwaro Kak, nggak terlalu ditanggepin. Jadi kita ngambil contoh kayak di beberapa negara, selain pesawat terbang ya, kayak saya ambil di Eropa, Amerika, termasuk di Jepang sini, itu nggak ada larangan, nggak perlu pakai PCR. Yang wajib sejauh ini cuma pesawat terbang. Tapi memang pesawat terbang itu nggak bisa diapa-apain karena itu dari maskapai, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bukan dari perhubungan. Jadi kalau ditanya apakah efektif, ini sebenarnya kebijakan yang hitungannya nggak adil, terutama buat para penyintas. Apalagi tadi udah 3 bulan, kemungkinan besar 3 bulan masih tetap positif. Kayak gitu sih Kak sebenarnya. Jadi kalau ditanya secara medis, ini ya nggak tepat jadinya. Karena tadi penyintasnya kasihan, nggak bisa kemana-mana jadinya. Seperti itu sih Kak. Ya, jelas ya, Alam ya. Aduh, ini masih ada nih. Punya riwayat sakit gula, kolesterol, ada indikasi jantung, bisa vaksin. Dan vaksin apa yang sebaiknya dipakai? Wah, Lina telat bergabung. Ini sebenarnya balik lagi ya, itu sekarang udah boleh semua, tapi tergantung penyakit jantungnya apa ya. Kalau penyakit jantungnya terkait pembekuan darah itu bermasalah, jangan AstraZeneca, Sinovac atau Sinopharm aja. Tapi kalau penyakit jantungnya itu nggak terkait pembekuan darah, semuanya boleh selama kondisinya bagus dan dokternya setuju, gitu sih Kak. Ibu Riama, pertanyaannya tadi kan asal vaksin. Sudah disebutkan tadi asal vaksinnya dari mana? Tadi juga disebutkan isi dari vaksin itu adalah virus yang sudah mati, kemudian apa tadi yang garam, air? Ya, isinya air garam lah, itu virus mati dalamnya ada air garam. Pertanyaan gitu. apa pertanyaan Ibu Riama lagi? Kayaknya terlambat nih Pak Ketua. Kalau kondisinya sehat boleh tidak divaksin karena juga yang menolak divaksin, takut divaksin akan timbul penyakit baru. Ya. Oke, teman-teman begini, nanti kita akan upload ini di YouTube Aman dan boleh ditonton lagi. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang sebenarnya sudah dijawab oleh dokter sebelumnya ya. Karena begini Dok, situasi kami ini kan jaringan susah keluar masuk. Kadang-kadang dokter lagi ngobrol, kami lagi masak misalnya atau lagi tendang gitu. Jadi tidak nyimak. Jadi nanti kita akan bagi teman-teman, dokter Adam juga ada di TikTok dan di IG ya Dok ya. Iya, betul Kak. Kita sebar IG-nya dan TikTok-nya dokter supaya yang punya akses. Maksudnya terbuat dari mana? Terbuat di mana Bu Iriama atau terbuat dari mana? Kalau terbuat dari artinya terbuat dari bahan apa? Kalau terbuat dari mana? Kalau menanyakan tempat, terbuat di mana? Begitu ya? Iya. Pertanyaannya gimana? Oke, Bu, tadi kalau dari bahan apa tadi itu virus yang sudah mati, kemudian air garam dan air biasa. Begitu, garam dan air biasa. Begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, kemudian dari mana? Sinovac sama Sinopharm itu dari Cina. Ya, kalau Astra dari Inggris. Betul. Pfizer itu dari Jerman, tapi hanya di Amerika. Moderna dari mana? Dari Amerika juga, Amerika Serikat. Amerika, makanya Presiden Biden pakai Moderna. Oke. Tahu banget ya. Kak Riama, bahannya adalah, dengar ya, bahannya adalah vaksin yang sudah mati, garam dan air. Ya. Oke, 60 ke atas boleh vaksin, Dok? Udah boleh sekarang. Oh, boleh. Oke, sorry anjing saya juga udah bilang waktunya sudah habis, berhenti. Oke. Ya, tidak ada terbuat dari babi. Nih, saya boleh jelasin dikit nggak Kak Aruka masalah babi ini, boleh nggak? Boleh ya. Ya, jadi gini, kan ada yang dibilang itu dari babi. Sebenarnya dalam vaksinnya itu nggak ada babinya, tapi ketika pembuatan dia menyinggung barangnya dari babi. Maksudnya gimana? Jadi gini, itu kan virusnya dikembangbiakin kan. Ini kita ngomongin AstraZeneca ya. Virusnya dikembangbiakin. Nah, makanan ya, virus itu dikembangbiakin barang bakteri. Makanannya itu ada yang berasal dari babi. Dan kemudian ketika virusnya itu habis dikasih makan, udah banyak dilepas,
mau dimasukin ke tempat vaksinnya, itu bahan untuk ngelepasinnya itu juga dari babi. Ya, tapi bukan artinya virusnya sama bahannya ada babi, tapi ketika dibuat dia bersinggungan sama babi. Lebih kayak gitu sih Kak sebenarnya. Ya, saya kira sama dengan kita ya. Kita kan makan kangkung, makan ayam, makan bebek, makan ikan. Tidak berarti kita kangkung, ayam, dan bebek kan? Ya, ya. Begitu nggak dok? Betul, kayak gitu. Oke, waktu kita sudah habis teman-teman. Ya, waktu kita sudah habis. Jadi Kakak Riyama nanti disampaikan seperti itu. Penjelasannya mudah-mudahan dipahami. Soalnya memang banyak sekali info-info tentang ini ya, tentang vaksin ini dok. Dan makasih dokter sudah memberikan penjelasan kepada kami. Terima kasih. Waktunya dokter sudah 5 menit ini. Nggak apa-apa Kak Ruka. Kita semua mengucapkan, ayo dibuka dulu host biar semua mengucapkan terima kasih kepada dokter. Jadi tadi yang jelas dokter kasih jempol untuk lockdown dan karantina isolasi mandiri kita, juga untuk gotong royong saling menjaga. Dokter kasih jempol tadi, juga katanya vaksin tidak ada pilihan lain saat ini ya dok ya. Betul. Vaksin yang paling aman, semua ada efek sampingnya, bahkan vitamin yang kita minum pun ada efek sampingnya kalau berlebihan. Betul. Perlu beli vitamin kita, pastikan kita makan cukup yang seimbang, begitu dok ya. Betul sekali Kak Ruka. Kuncinya, nah kuncinya adalah sepanjang tidak sangat perlu, nggak perlu dulu keluyuran. Ya. Nah, saya pikir itu inti pesan dari dokter soal vaksin dari mana tadi sudah disebutkan dan bahannya apa. Ada magnet, tidak benar ada chip, tidak benar kita akan datanya akan dicuri. Saya pikir ini jelas dari dokter. Dokter makasih banyak, teman-teman. Mari kita tepuk tangan untuk dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih semua. Terima kasih.